kedua, Paulus. Harus ada keterangan tentang dia ini siapa, ya. Jadi mengapa? Jawabannya karena Paulus mengenalkan Paulus, lalu yang ketiga membunuh, murderer. Bukan kill, murder. M-U-R-D-E-R-E-D, murderer. Murder. Ya, simpan, membunuh. Murid Yesus. Orang tuanya bukan orang Yahudi, my man. Hey, my man. Wake up, my man. Bukan orang Yahudi, bahkan tidak beragama Yahudi. Nah, loh. Ya. Lalu yang paling memukul adalah ketika Bapak Gereja Epifanius menulis bahwa Paulus orang Yunani. Dia menyunatkan dirinya hanya karena dia nafsu kepada perempuan. Setelah ditolak, dia serang yang namanya hukum sunat dan hukum Taurat. Baik. Sudah cukup lama orang Kristen itu berdiam diri ya teman-teman ya. Ketika kaum mualaf, kemudian ustadz-ustadz menggembar-gemborkan di masjid ya, di rumah-rumah ibadah mereka, dan kemudian diupload di YouTube. Mereka menghina Rasul Paulus dan mengatakan bahwa konsep kekristenan itu dibentuk oleh Rasul Paulus, dan pada dasarnya Yesus itu menganut agama tauhid. Saya sudah jelaskan di video saya yang pertama apa itu bedanya agama dan kekristenan. Agama adalah ritual-ritual yang Anda lakukan untuk mencapai Tuhan, tapi kekristenan adalah Tuhan yang datang untuk mencapai kita. Itulah bedanya Islam dengan kekristenan. Islam mau mencapai keselamatan dan surga dengan tindakan-tindakan amal dan perbuatan. Walaupun demikian ada satu hadits yang meriwayatkan bahwa bukan amalmu lah yang membuat kamu masuk ke surga, tetapi mereka percaya teman-teman bahwa amal dan perbuatan baik mereka itu nanti akan ditimbang-timbang ya, ketika di hari kiamat akan ada timbangan namanya teman-teman. Mereka akan berjalan melalui satu rambut yang dibelah 7 ya, dan kemudian mereka akan melakukan timbangan mana perbuatan baiknya dan mana perbuatan buruknya. Jadi mereka mengandalkan action atau mengandalkan perbuatan. Mereka tidak percaya kepada penebusan oleh karena darah Yesus atau darah anak domba yang tidak bersalah itu. Kita baca dulu teman-teman. Quran surah 36 Yasin ayat 13-14. Dan buatlah suatu perumpamaan, contoh ya bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul atau utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa ketiga orang ini? Nah, kita hanya bisa mengertinya dari tafsir. Jadi Quran itu bukan buku yang lengkap yang bisa berdiri dengan sendirinya teman-teman. Bahkan sholat itu tidak ada di dalam Quran ya. Hanya sholat 3 waktu. Yang ada sholat 5 waktu itu adalah di dalam hadits teman-teman. Jadi Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia nggak lengkap. Ya, kronologi Muhammad tidak ada, biografi Muhammad tidak ada di situ. Tidak dijelaskan Muhammad ini anaknya siapa. Ya, kita tidak bisa tahu. Beda seperti Alkitab teman-teman. Ya. Jadi kita mau melihat dulu nih tafsir yang dibuat oleh Quran surah 36 ayat 13-14. Kita mau lihat sumber-sumbernya. Ada 25 sumber yang akan saya sebutkan di sini dan Anda harus menyelidikinya sendiri. Ini adalah sumber pertama teman-teman, Tafsir Al-Quran Al-Adim ya, oleh Ibnu Abi Hatim, ditulis tahun 327 Hijriah. Suhaib al-Jabai said, the names of the 2 messengers were either said, we sent to them 2 are Simon and John, and the name of the third is Paul. Suhaib al-Jabai berkata, nama-nama kedua rasul di mana dikatakan kami mengirim kepada mereka 2 utusan adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Saya sudah kasih linknya di situ teman-teman, http://islamport.com tafsir ya halamannya. Anda tinggal klik, ya Anda copy, kemudian Anda klik teman-teman, itu langsung nyambung ke bahasa Arabnya. Jadi ke bukunya langsung ya. Jadi Anda langsung bisa mengecek sumbernya. Jangan langsung percaya begitu saja teman-teman ya. Kemudian dikatakan lagi, from Suhaib al-Jabai he said the name of the messengers who said, when we have sent them to are Simon and John and the name of the third is Paul.
Dari Suhaib Al-Jabai dia berkata, nama para utusan yang mengatakan ketika kami mengirim 2 orang adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiganya adalah Paulus. Jadi saya sudah kasih linknya juga di situ. Ini dua-duanya dari tafsir Al-Quran Al-Adim. Jadi tafsir yang terpercaya. Ya, jadi Anda tidak begitu saja mudah percaya oleh Esa, Raflesia, Nandar, Yonatan, ya, Mualaf Channel, Insan Moko Ginta, Yahya Waloni, Irene Handono. Mereka itu juga nggak pasti selamat, teman-teman. Ya, mereka itu kok ditanya, apakah kamu yakin pasti selamat? Loh, ajarannya selamat, tapi kitanya nggak yakin. Kenapa? Karena mereka tahu mereka orang berdosa. Ya, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, teman-teman. Tidak ada di dalam nama lain. Ini adalah sumber kedua, teman-teman. Darju al-Darar fi Tafsir al-Ai wal Suwar al-Jurjani. Ditulis tahun 471 Hijriah. By Abu Bakar Abdul Al-Kahir al-Jurjani Adar. Oleh Abu Bakar Abdul Al-Kahir al-Jurjani Adar, tahun 471 Hijriah. The people of the city is the people of Antioch. This is narrated by Qatada and Ikrimah from Tabari in his Tafsir and Abdul Razak in his Tafsir. When we sent them to, on the reign of Isa, upon him peace, they are Thomas and Paul mentioned in Zat al-Masir from Mukatil. Orang-orang di kota itu adalah orang-orang Antioquia. Ini diriwayatkan oleh Qatada dan Ikrimah dari Tabari di dalam tafsirnya dan Abdul Razak di dalam tafsirnya. Ketika kami mengirim kepada mereka 2 utusan, dikatakan pada masa pemerintahan Isa, ya, supposedly ini Yesus Kristus kata mereka, ya, damai besertanya. Mereka adalah Thomas dan Paulus, disebutkan di dalam Zat al-Masir dari Mukatil. Saya sudah menyertakan Anda linknya di situ. Anda tinggal post video ini, copy, paste, klik linknya, Anda langsung masuk ke bukunya di dalam bahasa Arab. Sumber yang ketiga, Mu'alam al-Tansil fi Tafsir Al-Quran Tafsir Al-Bagawi. Ini ditulis tahun 510 Hijriah. By Imam Husain bin Mashud al-Bagawi al-Syafi'i. Oleh Imam Husain bin Mashud al-Bagawi al-Syafi'i tahun 510 Hijriah. Quran Surah 36 verse 14. When we sent to them 2, but they denied them. So we strengthened them with a third. And they said, indeed, we are messengers to you. Al-Quran surat 36 ayat 14, ketika kami mengirim 2 orang utusan kepada mereka, tetapi orang-orang itu menyangkal mereka, maka kami menguatkan mereka dengan utusan yang ketiga. Dan mereka berkata, memang kami adalah rasul bagimu. Okay, now let's continue reading. When we sent to them 2, Wahab said, their names are John and Paul, but they denied them, so we strengthened them, means we strengthened with a third messenger, and it was Simon. Jadi di sini urutannya terbalik, ya, Johannes, Paulus, baru Simon yang ketiga. And Abu Bakar read from Asim, so we strengthened them by alleviating, which is in the first sense, such as you're saying, we have emphasized and stressed by reducing and strengthening. And it is said, we have overcome their words from the best of good. And Cobb said, the 2 prophets are Sadiq and Saduk, and the third is Salum. But Allah added descending to him, because Isa, upon him peace, sent them by his command of Allah, and they said, all of them to the people of Antioch. Indeed, we are messengers to you. Jadi, ketika kami mengirim kepada mereka 2 orang utusan, Wahab berkata nama mereka adalah yang pertama Yohanes dan Paulus. Jadi kebalik urutannya, ya. Tetapi orang-orang itu menyangkal mereka, jadi kami memperkuat mereka. Apa artinya kami memperkuat? Artinya memperkuat dengan yang ketiga atau utusan yang ketiga. Dia adalah Simon. Abu Bakar membaca dari Ashim. Jadi kami memperkuat mereka itu dengan meringankannya. Dalam arti seperti kita bicara, seperti kita mengucapkan kami memperkuat dan menekan atau dengan mengurangi dan memperkuat. Ya, jadi kata-katanya sama dengan kayak kita melemahkan atau memperkuat. Ya, maksudnya begitu ya teman-teman ya. Dan dikatakan kami telah mengalahkan kata-kata mereka, kami jadi overcome their words, ya, dengan yang terbaik dari yang baik. Dan Kab berkata, kedua nabi itu adalah Sadik dan Saduk, dan yang ketiganya adalah Shalom. Jadi Sadik itu adalah yang benar, ya. Hasadik kemarin kita belajar Simon Hasadik. Saduk itu artinya tulus, jujur, benar juga, ya. Sadik, Saduk, ya, sama. Yang ketiga adalah Shalom, pembawa damai, ya, Shalom gitu ya. Tapi Allah menambahkan pengirimannya. Allah kirim lagi nih utusan yang ketiga, karena Isya, damai besertanya, katanya mengirim mereka dengan perintah Allah dan berkata kepada mereka semuanya, kepada orang-orang Antioquia, memang kami adalah utusan atau rasul untuk kamu. Jadi
Di sini dikonfirmasi bahwa mereka itu diutus oleh Yesus Kristus. Saya sertakan di situ linknya, teman-teman Anda bisa lihat. Tafsir Al-Baghawi is generally classified as one of the books of narration-based tafsir, as it collects and presents many statements from the Sahabah and Tabi'un. Sahabah itu adalah the companions of the prophets, jadi para sahabat Nabi, Tabi'un itu pengikutnya. The book primarily relies on 11 reliable chains of narrations, which Al-Baghawi mentions in the introduction of his works, ya. Jadi tafsir Al-Baghawi umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu buku tafsir yang berbasis cerita atau narasi karena mengumpulkan dan menyajikan banyak pernyataan dari para sahabat dan tabiun. Buku ini terutama mengandalkan 11 rantai narasi yang dapat diandalkan yang disebutkan Al-Baghawi di dalam karyanya, ya, di dalam kata pengantarnya, ya. Jadi sahabat dan tabiun ini hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, ya. Ini adalah sumber yang keempat, Tafsir Mujama' al-Bayan fi Tafsir Quran oleh Al-Tabarusi, ditulis tahun 548 Hijriah. It is said the meaningful word is mentioned, people of the city. The city is Antioch in the statement of the commentators. Jadi para ahli tafsir, komentator sepakat nama kotanya Antioch, ya. When messengers came to it, that is when Allah sent messengers to them. When we sent to them too, any messengers from our messengers they denied them both. That is, they lied to the two messengers. Ibn Abbas said they beat and imprisoned them. So we strengthened them with the third. In other words, we have divided them and increased their appearance with the third messenger taken from a pride, namely strength and preventions, from which they say that anyone who has been divided is a usurper. Shu'abah said the names of the two messengers were Simon and John, and the name of the third was Paul. Ibn Abbas and Ka'b said Sadiq and Saduk, and the third was Salum. And it was said they were the messengers of Isa, and they were disciples. And Wahab and Ka'b said, but rather the Almighty added to them by himself, because Isa sent them by his command. Indeed, we are messengers to you, meaning that they said to them, O people of the city, Allah has sent us to you. Jadi, kita lihat tafsiran terjemahannya, ya. Anda bisa buka ini dari altafsir.com. Terjemahan Indonesianya dikatakan arti dari apa yang disebutkan orang-orang dari kota. Kota ini adalah Antioquia di dalam pernyataan para komentator. Jadi mereka semua sepakat nama kotanya adalah Antioquia, ya. Ketika utusan datang ke sana, yaitu ketika Allah katanya mengirim utusan kepada mereka. Ketika kami mengirim kepada mereka 2 orang utusan dari utusan kami, orang-orang itu menyangkal mereka berdua, yaitu mereka berbohong kepada kedua rasul itu. Ibnu Abbas berkata orang-orang itu memukuli dan memenjarakan mereka. Dengan kata lain, jadi kami memperkuat mereka dengan utusan yang ketiga. Jadi kami telah membagi mereka dan memperkuat pesan mereka dengan utusan yang ketiga yang diambil kesombongannya, yaitu kekuatannya, dan mencegah dari mana perkataan mereka bahwa siapapun yang dikalahkan itu adalah seorang perampas kekuasaan. Kemudian Syu'abah berkata nama kedua utusan itu adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Ibnu Abbas dan Ka'b berkata Sadik dan Saduk, dan yang ketiga adalah Salum. Jadi Sadik, Saduk, Salum ini sama saja Simon, Yohanes, dan Paulus, ya. Jadi ini sama teman-teman, kalau ada yang membantah ya Anda ustadz kaleng-kaleng berarti, ya. Karena sumber-sumber Quran Anda menyatakan demikian nih. Jadi Sadik, Saduk, dan Salum itu dikaitkan dengan Simon, Yohanes, dan Paulus, ya. Dan Wahab dan Ka'b berkata, tetapi Yang Maha Kuasa menambahkan kepada mereka sendiri karena Isa mengirim mereka dengan perintahnya. Sesungguhnya kami adalah rasul bagimu. Yang berarti bahwa mereka berkata kepada orang-orang itu, hai orang-orang kota, Allah telah mengirim kami untukmu. Jadi di sini dia mau mencoba mengatakan loh, dia bingung nih, kenapa kok utusan itu disebut rasul, padahal yang bisa mengutus itu hanya Tuhan, betul ya? Jadi yang bisa memberi jabatan rasul atau utusan itu hanya Tuhan, teman-teman. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabinya kan gitu ya. Tapi di sini dia bingung gitu, kenapa Isa, Yesus itu mengutus rasul-rasul ini gitu loh. Yohanes, Simon, dan Paulus. Makanya dia berkata, oh itu berarti Allah yang mengutus. Karena di dalam Quran dikatakan apa? Allah yang mengutus ketiga rasul itu. Tetapi kenyataannya
Yang mengutus ketiga rasul itu siapa? Yesus Kristus, ya. Jadi mereka itu adalah rasul atau utusan Isa, ya, utusan Yeshua HaMasyiah atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus sendiri. Ini adalah sumber yang kelima, teman-teman. Tafsir Zat Al-Masir fi Ilm Al-Tafsir oleh Ibnu Jauzi, ya. The Almighty said and present to them an example, means describe for the people of Mecca, for example, likeness. Al-Sajjaj said, meaning a representative of the people of the city represented a similar example to him, as opposed to a proverb. As if he said, mention the village honors to them, Ikrimah and Qatada said, the city is Antioch. Jadi Yang Maha Kuasa berkata, berikan kepada mereka itu sebuah contoh. Berarti jelaskan untuk orang-orang Mekah, ya, perumpamaan atau persamaan. Jadi Al-Sajjad berkata, ini loh dulu pernah ada nih, ya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu, ini bukan suatu perumpamaan yang tidak ada kisah nyatanya, maksud Muhammad, ya. Jadi kalau Esa Raflesa menafsirkan itu hanya perumpamaan, bukan. Maksudnya gini loh, Nabi Muhammad tuh mau mengatakan dulu pernah ada nih, ya, utusan Allah yang dikirim ke kota Antiok. Mereka nggak mau terima pesan ini, ya. Lalu Allah menghukum. Nah ini sama nih seperti kamu menolak aku, gitu maksudnya, ya. Jadi kasih mereka tuh sebuah contoh. Dulu pernah ada juga nih seorang yang sudah nolak Rasul, kata Muhammad, gitu ya. Kamu juga menolak aku, kamu bakal mendapatkan akibat yang sama, gitu loh maksudnya, ya. Nah artinya seorang perwakilan dari orang-orang dari kota itu mewakili contoh yang serupa dengannya, yang bertentangan dengan pepatah. Jadi seolah-olah tuh dia mau berkata, sebutkan nama pemilik desa ini kepada mereka. Jadi Ikrimah dan Qatada berkata kota ini adalah Antioquia. When we send to them too, and in the names there are three statements. First, Ibnu Abbas and Ka'b said Sadiq and Saduk. Second, Wahab bin Munabbah said John and Paul. Third, Muqatil said Thomas and Paul. Ketika kami mengirim kepada mereka dua, dan dalam nama-nama itu ada tiga pernyataan. Yang pertama, Ibnu Abbas dan Ka'b berkata Sadiq dan Saduk. Yang kedua, Wahab bin Munabbah berkata Yohanes dan Paulus. Ketiga, Muqatil berkata Thomas dan Paulus. Kemudian, the Mufassirun commentators diverge as to who sent the two messengers. The first of them, that Allah Almighty sent them. It is apparent from the Quran, and it is narrated by Ibnu Abbas, Ka'b, and Wahab. And the second of them, that Isa sent them. This may be aided to Allah Almighty because they are the messengers of his messengers. Qatada and Ibnu Juraid said this. Jadi komentator-komentator para mufassirun itu berbeda pandangan mengenai siapa yang mengirim kedua rasul itu. Yang pertama dari mereka mengatakan Allah yang Maha Kuasa mengutus mereka. Ini terlihat dari Quran. Quran jelas mengatakan, ya. Tetapi kok ternyata yang mengutus mereka tuh Isa gitu loh. Ya. Dan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ka'b, dan Wahab. Yang kedua, dari mereka mengatakan, itu yang mengirim adalah Isa yang mengutus. Nah ini dapat ditambahkan kepada Allah, mereka itu adalah utusan dari utusannya, gitu jadinya, ya. Jadi rasul dari rasulnya Yesus. Yesus itu kan utusan, ya, utusan Bapa. Dia adalah sang firman, sang anak sendiri. Nah Yesus ini mengutus para rasulnya, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat ini di altafsir.com dan juga ada linknya di situ. Ini adalah sumber yang keenam, Tadkara Al-Arif fi Tafsir Al-Gharib Al-Jauzi, ditulis tahun 597 Hijriah oleh Jamal Al-Din Muhammad Al-Jauzi. Ayat yang ke-13, and the city is Antioch. Kota itu adalah Antioquia. The two, their names are John and Paul. Jadi nama mereka adalah Yohanes dan Paulus. We strengthen with strength with the third, and his name is Simon. Ka'b said Allah sent them. Qatada said they were messengers of Isa. Jadi nama mereka adalah Yohanes dan Paulus. Kami memperkuat, ya, dengan kekuatan. Dengan orang yang ketiga namanya adalah Simon. Ka'b mengatakan Allah mengirim mereka. Qatada mengatakan mereka adalah utusan Isa. Ya, ini mereka bingungnya di situ, ya. Berarti Yesus itu Tuhan, ya, bisa mengutus rasul.
Ini adalah sumber yang ketujuh, Tafsir Al-Jami lil Ahkam Al-Quran oleh Imam Al-Qurtubi tahun 671 Hijriah. Ini dari Quran surah 61 ayat 14. Hai kamu orang yang percaya, jadilah pendukung Allah, Ansor, seperti ketika Yesus putra Maryam berkata kepada para muridnya Hawariyun, siapa pendukungku untuk Allah? Para murid berkata, kami adalah pendukung Allah. Dan sebuah faksi Bani Israel percaya dan sebuah faksi tidak percaya. Maka kami dukung orang-orang yang beriman yang menentang musuh mereka. Dan mereka menjadi dominan. Kemudian dikatakan, it was said this verse came down in regard to the apostles of Isa, peace be upon him. Ibn Ishaq said, Isa sent them from the apostles and followers of Peter and Paul to Rome. Andrew walked to the land where its people ate people, and Thomas to the land of Babylon from the land of the east. Phillips to Cartagena, which is Africa, and Jonas to Dagus, the village of the people of the cave. Jacob is to Jerusalem, the house of the holy, and Ibn Talma to the Arabia, which is the land of the Hijaz, and Simon to the land of the Berbers, and Judea and Bardas to Alexandria and its surrounding. Allah supported them with argument. They became visible, i.e. high, from your saying, anyone who is on the wall has appeared on the wall. Allah Almighty knows what is right. Dikatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan para rasul Isa, damai besertanya. Ibnu Ishaq berkata, Isa mengirim mereka dari para rasul dan pengikut Petrus dan Paulus ke Roma. Andreas berjalan ke tanah ke tempat orang-orangnya yang makan orang katanya. Dan Thomas ke tanah Babel ke tanah timur. Filipus diutus ke Kartagena yaitu Afrika dan Yonas ke Dagus desa orang-orang gua. Yakub ke Yerusalem rumah suci. Dan Ibnu Talma ke Arabia yang merupakan tanah Hijaz. Dan Simon ke tanah Barbar. Dan Yudea dan Bardas ke Alexandria dan sekitarnya. Dikatakan Allah mendukung mereka dengan argumen. Mereka menjadi begitu terlihat yaitu tinggi. Ini seperti pepatah yang kamu katakan, siapapun yang ada di dinding telah muncul di dinding. Allah yang Maha Kuasa tahu apa yang benar. Dan di situ saya sudah menyertakan linknya yang Anda bisa baca sendiri. Sumber yang ke-8 adalah Libab Al-Tawil fi Ma'ani Al-Tansil tahun 741 Hijriah oleh Abu Hasan Al-Maruf Bal-Hasan. When we sent to them too, but they rejected them, Wahab said their names are John and Paul. Kab said Sadiq, Saduk. So we strengthened them with the third, i.e. we were strengthened by the third messenger. And he was Simon, and it is said Salum. Rather, Allah Almighty added the message to him, because Isa, upon him blessing and peace, sent them. With the permission of Allah Almighty, so they said the apostles are all to the people of Antioch. Terjemahannya oleh Abu Hasan Al-Maruf Bal-Hasan 741 Hijriah. Dalam kurung ketika kami mengirim mereka berdua, tetapi orang-orang itu menolak mereka. Wahab berkata nama mereka adalah Yohanes dan Paulus. Kab berkata Sadik dan Saduk. Jadi Yohanes dan Paulus ini gelarnya Sadik dan Saduk yang benar, ya. Jadi kami memperkuat mereka dengan yang ketiga, yaitu kami diperkuat oleh utusan ketiga dan ia adalah Simon yang dikatakan Shalom. Jadi Simon ini gelarnya disebut Shalom atau pembawa damai katanya, ya. Sebaliknya, Allah menambahkan pesan kepadanya karena Isa yang mengutus mereka. Jadi yang mengutus ketiga rasul Sadik, Saduk dan Shalom, Yohanes, Paulus dan Simon ini siapa? Yesus Kristus supposedly, ya, Isa Al-Masih. Jadi mereka berkata para rasul itu semua adalah untuk orang-orang Antioquia. Jadi kotanya disebut Antioquia. Saya sudah kasih linknya di situ. Ya, kemudian Anda bisa cek sendiri kepada sumber bahasa Arab aslinya. Sumber yang ke-9 itu adalah Tafsir Al-Quran Al-Adim oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ini tahun 774 Hijriah. And his statement,
When we sent to them two messengers, they denied them both. Means they hastened to disbelieve in them. So we reinforced them with a third. Means we supported and strengthened them with a third messenger. Ibnu Jurayj narrated from Wahab bin Sulaiman from Su'aib al-Jabai. The names of the first two messengers were Simon and John, and the name of the third was Paul, and the city was Antioch. Dan pernyataannya, ketika kami mengirim kepada mereka dua rasul, mereka menyangkal keduanya, berarti mereka cepat-cepat tidak percaya kepada rasul-rasul itu. Jadi kami memperkuat mereka dengan yang ketiga, berarti kami mendukung dan memperkuat mereka dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman, dari Su'aib al-Jabai. Nama dua utusan pertama itu adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiga adalah Paulus, dan kota itu adalah Antioquia. Dan ini adalah Quran.ksu.education Saudi Arabia Tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini jadi bukan Ustadz kaleng-kaleng seperti Esa Raflesya atau Jonathan Nandar. Ya, ini bukan Ustadz kaleng-kaleng teman-teman. Ini adalah Quran.ksu.education Saudi Arabia Tafsir Ibnu Katsir. Jadi semua syekh-syekh Arab ya yang tahu itu masuk di dalam education websitenya Kingdom of the Saudi Arabia. Jadi bisa dipercaya ya perkataannya. Oke, ini tafsir Ibnu Katsir yang sama ya. Dari quranx.com/tafsir. Anda bisa baca sendiri, ada linknya di situ. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, ini tafsir Quran surah 36 ayat 14. When we sent to them two messengers, they denied them both, means they hastened to disbelieve in them. So we reinforced them with a third, means we supported and strengthened them with a third messenger. Ibnu Jurayj narrated from Wahab bin Sulaiman from Su'aib al-Jabai. The names of the first two messengers were Sama'un and Yuhana. And the name of the third was Bulos. Ya, Bulos itu Paulus ya, nggak ada huruf P di dalam bahasa Arab ya. And the city was Antioch atau Antioquia. And they said, means to the people of that city, verily, we have been sent to you as messengers. Jadi ketiganya diutus sebagai rasul-rasul. Meaning from your Lord, dari Tuhanmu, who created you and who commands you to worship him alone with no partners or associates. This was the view of Abu al-Aliyah. Qatadah bin Di'amah claimed that they were messengers of the Messiah, peace be upon him, sent to the people of Antioch. Jadi ketika kami mengirim kepada mereka dua rasul, mereka menyangkal keduanya. Berarti orang-orang itu cepat-cepat tidak percaya kepada rasul-rasul itu. Jadi kami memperkuat mereka dengan utusan yang ketiga. Berarti kami mendukung dan memperkuat mereka dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Su'aib al-Jabai. Nama dua utusan yang pertama adalah Sama'un dan Yuhana. Dan nama yang ketiga adalah Bulos, ya Paulus. Dan kota itu adalah Antioquia. Dan mereka berkata, berarti kepada orang-orang di kota itu, sesungguhnya kami telah dikirimkan kepadamu sebagai rasul. Yang berarti dari Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang memerintahkan kamu untuk menyembah dia sendiri tanpa pasangan atau rekan. Jadi tidak benar tuduhan Paulus kita menyembah tiga Tuhan. Ini adalah tulisan orang Muslim sendiri, orang Islam sendiri. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng yang baru muncul sekarang ini. Ya. Ini ustadz yang benar-benar mempelajari teman-teman para syekh-syekh. Ya. Tadi kita masuk di dalam ksu.education Saudi Arabia. Itu nggak semua orang bisa nulis di website itu teman-teman. Ya. Esa Raflesya, Nandar Yonatan, yang mualaf channel itu nggak bisa nulis di ksu.education.saudi Arabia, ya. Mereka tuh tidak sebanding ya dengan para ahli-ahli tafsir yang sudah dipercaya dan diterima secara luas, ya. Nah, kemudian siapa yang mengutus mereka? Tuhanmu yang menciptakan kamu dan memerintahkan kamu untuk menyembah dia sendiri tanpa pasangan atau rekan. Ini jelas di sini. Ya, jadi Simon Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus mengajar untuk menyembah satu Tuhan. He alone, no partners. Ya, ini adalah pandangan Abu al-Aliyah, Qatadah bin Di'amah. Mereka mengklaim bahwa ketiga utusan itu adalah utusan siapa? Utusan Mesias, Isa al-Masih, damai besertanya. Dikirim kemana? Ke orang-orang Antioquia, teman-teman.
Sumber ke-10, Qasas Al-Anbiya, cerita-cerita para nabi nih ya. Oleh Ibnu Katsir, 774 Hijriah, volume 1, halaman 575. Section mentioning the status of Isa and his virtues. Ini adalah bab ya atau chapter bagian yang menyebutkan tentang apa? Kedudukan Isa Al-Masih, damai besertanya dan all his virtues, segala kesalehan-kesalehannya. And one who believed in the Messiah, ya, barang siapa yang percaya kepada Mesias and believed him from the people of Damascus was a man who was called Dina and was hiding in a cave inside the eastern door close to the solid church for fear of the Jew Paul. And he was unjust and oppressive with hatred for the Messiah. And when he came to him, he shaved the head of his nephew when he believed in the Messiah and wrote him in the country and then stoned him until he died. Allah's mercy be upon him. Dan semua orang yang percaya pada Mesias ya dan percaya kepada Mesias dari orang-orang Damaskus itu salah satunya disebutkan Dina. Dina ini bersembunyi di sebuah gua di dalam pintu timur dekat dengan gereja yang kokoh karena takut kepada orang Yahudi yang bernama siapa? Saulus harusnya ya. Pada waktu itu Saulus belum bertobat, namanya belum diganti menjadi Paulus ya. Jadi kalau kita lihat Quran dan hadis itu sering mengutip tetapi nggak pas ya, ceritanya tuh nggak pas. Jadi namanya belum Paulus pada waktu itu, Saulus ya. Dikatakan dia tidak adil dan menindas. Ya memang Saulus itu membawa kuasa dari imam-imam besar untuk apa? Menganiaya jemaat Kristus dengan kebencian kepada Mesias. Jadi ini menguatkan cerita Alkitab ya, tafsir Ibnu Katsir ini teman-teman. Dan ketika dia datang kepadanya, dia mencukur kepala keponakannya. Ketika dia percaya pada Mesias, mengaraknya di kota itu kemudian melempari dia dengan batu sampai mati. Dikatakan rahmat Allah besertanya. When Paul heard that the Messiah had gone to Damascus, he prepared a mule and went out to kill him, and he received it at Kokuba. When he faced the companions of the Messiah, an angel came to him, and he hit his face at the end of his wing. So when he saw that he fell, he believed the Messiah and came to him and apologized for what he did and believed in him, and he accepted it. And he asked him to wipe his eyes so that God would return his sight to him. He said, "Go to our city in Damascus at the end of the rectangular market of the east. He called you and came to him and returned to him his eyesight." And Paul had solid faith in the Messiah. Dikatakan apa? Paul had solid faith in the Messiah, upon him peace, that he is a slave of Allah and his messenger. Ketika Paulus mendengar ya bahwa Mesias telah pergi ke Damaskus, ini nggak benar ya, karena pada waktu itu Yesus sudah naik ke surga pada Paulus bertobat ya, jadi nggak benar kalau diceritakan Mesias ke Damaskus, ini nggak benar ya. Kita ikuti aja teman-teman ya. Ia menyiapkan seekor keledai, pergi ke Damaskus untuk membunuh Yesus sang Mesias itu katanya. Kemudian ia menemuinya di Kokuba. Ketika ia berhadapan dengan sahabat-sahabat Mesias, seorang malaikat datang kepadanya memukul wajahnya dengan ujung sayapnya. Jadi ketika dia melihat bahwa dia telah jatuh, ya jadi ini dikatakan Paulus dipukul pada ujung sayap malaikat, dia jadi buta katanya. Tapi ceritanya nggak benar seperti itu. Tetapi Paulus melihat sinar yang begitu terang. Ya, jadi pada waktu itu Yesus menampakkan diri, Paulus melihat sinar yang begitu terang, sinar ini membutakan matanya. Ya, kemudian Paulus dikatakan dia percaya kepada Mesias, datang kepadanya dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Kemudian percaya kepada Mesias dan dia menerimanya. Menerima apa nih? Menerima Mesias sebagai juru selamatnya dan Tuhan ya. Dan dia memintanya untuk menyeka matanya sehingga Tuhan akan mengembalikan penglihatannya. Dia berkata, "Pergi ke kota kami di Damaskus di ujung pasar persegi yang panjang sebelah timur. Dia memanggilmu dan datanglah kepadanya dan mengembalikan penglihatannya." Ya ini supposedly harusnya Ananias ya. Jadi ceritanya Paulus itu buta. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ananias. Ini salah satu dari ring kedua 70 murid. Ya Ananias itu salah satu dari ke-70 murid Yesus. Kemudian Yesus berkata pergi ya ke kota ini katanya. Di situ ada seorang yang namanya Saulus. Ya pulihkan penglihatannya. Kemudian Ananias berkata, "Tuhan, aku mendengar tentang orang ini. Ya dia tuh jahat sekali, dia menganiaya jemaat." Tetapi Tuhan berkata apa? "Kamu taat perintahku. Karena orang ini, ya Paulus ini akan kujadikan alat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi."
Itu cerita yang sebenarnya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian Ananias menumpangkan tangannya ke atas kepala Paulus. Ananias berkata, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadaku. Dia berkata, aku harus menumpangkan tangan ke atasmu, saudaraku, supaya matamu dipulihkan dan dia akan memakai engkau. Ya, jadi selama 3 hari, 3 malam, Paulus itu buta, kemudian dia tidak dapat makan, tidak dapat minum, karena penglihatan yang dahsyat itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus dikatakan have a solid faith. Dia memiliki iman yang kuat kepada Mesias. Damai besertanya bahwa ia adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, Anda bisa lihat linknya ada di situ, teman-teman. Saya bacakan sumber yang ke-11, teman-teman. Al-Bidayah wal Nihayah, ya, oleh Ibnu Katsir, sama tahunnya 774, volume 2, halaman 119. When Paul heard that the Messiah, upon him peace, had gone to Damascus, he prepared his mules and went out to kill him. And he received it at Kokuba. And when he confronted the companions of the Messiah, an angel came to him and hit his face with the tip of his wing. He blinded him. Ketika Paulus mendengar bahwa Mesias, damai besertanya, telah pergi ke Damaskus, dia menyiapkan bagal, pergi untuk membunuhnya, membunuh Yesus gitu maksudnya ya. Pada waktu ini Yesus sudah naik ke surga, ya. Dan dia menerimanya di Kokuba. Jadi sebenarnya Saulus ini bukan membunuh Yesus. Yesus sudah mati, udah naik ke surga ya pada waktu Paulus bertobat. Untuk membunuh apa? Jemaat-jemaat Kristus harusnya ya. Dan ketika dia berhadapan dengan para sahabat Mesias, seorang malaikat datang kepadanya dan memukul wajahnya dengan ujung sayapnya dan dia membutakannya. Jadi ini ditambahin bumbu-bumbu drama ya teman-teman ya. Cerita ini gak ada teman-teman. Jadi cerita malaikat memukul Paulus dengan ujung sayapnya ini gak ada teman-teman. Ya, Paulus itu buta karena melihat sinar cahaya yang begitu terang. Kemudian dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, inilah aku yang kau aniaya. Ya. Gitu teman-teman cerita aslinya. Jadi ini ya ada bumbu-bumbu drama-drama Korea sedikit lah di sini ya. Oke, ini lanjutannya teman-teman. So when he saw that himself he believed in the Messiah, so he came to him and apologized for what he had done and believed in him. So he accepted him and asked him to wipe his eyes so that God would return his sight to him. He said, go to our guest in Damascus at the end of the rectangular market of the east. He calls for you. He came to him and returned to him his eyesight. And Paul has strong faith in the Messiah. Upon him peace. That he is a slave of Allah and his messenger. And a church was built in his name, the church of Paul, famous in Damascus. From the time it was opened by the companions, may Allah bless them until it was destroyed. Jadi ketika Paulus ya melihat sendiri, dia percaya kepada Mesias. Jadi dia datang kepadanya meminta maaf. Ya, Paulus meminta maaf kepada Mesias atas apa yang telah dia lakukan dan percaya padanya. Jadi Paulus menerima Mesias dan memintanya untuk mengusap matanya sehingga Tuhan akan mengembalikan penglihatannya. Dia berkata, pergilah ke tamu kita di Damaskus di ujung pasar persegi panjang di timur. Dia memanggilmu katanya. Ya, ini harusnya Ananias ya. Dia datang kepadanya dan mengembalikan penglihatannya dan Paulus memiliki iman yang kuat pada Mesias. Damai besertanya bahwa ia adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan sebuah gereja dibangun atas namanya, gereja Paulus yang terkenal di Damaskus. Sejak dibuka oleh para sahabatnya, semoga Allah memberkati mereka sampai gereja itu dihancurkan. Anda bisa lihat linknya ada di sini teman-teman. Saya bacakan ada sumber yang ke-12. Al-Bab fi Ulum Al-Kitab oleh Abu Hafs Al-Hanbali Al-Nimani tahun 775 Hijriah. We sent to them too, Wahab said, their names are John and Paul, but they denied them, so we strengthened them with a third messenger, and he is Simon. And Wahab said the 2 messengers are Sadiq and Saduk, and the third Salum. Jadi, Johannes dan Paulus dan Simon, ini gelarnya siapa? Sadiq, Saduk, Salum. And Allah added the message to him because Isa, upon him blessing peace, sent them with his almighty command. Ya, harusnya with his command, dengan perintahnya saja ya, kata-kata almighty ini ditambahkan ya teman-teman ya. Karena mereka bingung kan, harusnya rasul itu diutusnya oleh Tuhan. Kenapa ini yang ngutus Isa gitu ya? Kenapa yang ngutus Isa Al-Masih? Kami mengirim kepada mereka berdua. Wahab berkata nama mereka adalah Yohanes dan Paulus, tapi orang-orang itu menyangkal mereka sehingga kami memperkuat mereka dengan seorang utusan yang ketiga. Dia adalah
Simon. Dan Wahab berkata, kedua rasul itu adalah Sadik dan Saduk dan Salum yang ketiga. Dan Allah menambahkan pesan itu kepadanya karena Isa, ya, di atasnya berkat dan damai itu telah mengutus mereka dengan perintahnya. Harusnya ya. Ini dikasih dalam kurung dengan perintah yang maha kuasa. Jadi Isa itu yang maha kuasa, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di situ linknya. Kita lanjutkan bacanya ya. Dan Said bin Ali dan Qatada said, and they became dominant. Quran Surah 61 verse 14. Dominant with arguments and proofs. Because they saddened what was narrated. Do you not know that Isa was sleeping? Allah does not sleep. And that Isa was eating and Allah Almighty does not eat. Jadi, dan Said bin Ali dan Qatada berkata, mereka menjadi dominan di Quran Surah 61 ayat 14. Dominan dengan argumen dan bukti. Jadi, dengan tanda-tanda dan mujizat. Jadi, rasul-rasul itu dikuatkan dengan apa? Tanda-tanda dan mujizat, termasuk gereja sekarang, teman-teman. Ya, ini yang kita kehilangan apa? Tanda-tanda dan mujizat seperti rasul-rasul. Jadi harusnya penuaian itu gampang ya kalau kita kerja di dalam kuasa Roh Kudus ya, seperti para rasul-rasul. Disertai dengan apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, teman-teman. Nah, mereka mengatakan dalam apa yang diriwayatkan, apa kamu tidak tahu Isa sedang tidur? Allah tidak tidur katanya. Dan Isa sedang makan dan Allah Maha Kuasa tidak makan. Jadi mereka berargumen, mereka bingung apakah Isa ini Allah gitu ya. Tapi kok Allah kok makan gitu, kok Allah tidur katanya gitu ya. Ya jelas, karena firman itu mengambil rupa manusia, teman-teman, menjadi sama seperti kita. Ya, jadi Roh Kudus menciptakan create tubuh manusia di dalam rahim Maria, kemudian sang firman yang kekal itu membatasi dirinya, dia masuk di dalam dimensi yang ada di bawahnya. Orang Muslim mengatakan gak masuk akal, Allah yang maha kuasa, transenden, imanen itu masuk ya di dalam sesuatu yang terbatas. Itu masuk akal, teman-teman. Karena makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi itu bisa menjelma atau mengambil rupa menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Di dalam Quran dikatakan malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Di dalam Alkitab dikatakan malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Seperti manusia sejati, bisa dipegang, bukan kayak hantu, bukan. Kayak manusia gitu loh. Ya, kayak manusia ada tulangnya, ada dagingnya. Sama, ya mereka bisa mengambil rupa manusia, teman-teman. Apalagi Allah, dia dikatakan maha kuasa karena Allah itu berada di dimensi roh tertinggi, di mana dia bisa mengambil rupa apapun, teman-teman. Ya, tampak sebagai malak Yahweh, bukan berarti dia berubah menjadi malaikat, tidak. Itu dia mengambil rupa roh. Ya, yang tampak kepada kita seperti malak Yahweh. Dia bisa mengambil rupa manusia, bisa duduk makan bersama dengan Abraham, ya, di bawah pohon Mamre, ya, di bawah pohon tarbantin yang ada di Mamre. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, bisa dia mengambil rupa manusia sejati, bukan hantu, teman-teman. Ya. Nah, yang enggak logis dan tidak wajar itu adalah manusia menjadi Tuhan, manusia menjadi Allah, itu enggak bisa. Ya, jadi prinsip dimensi roh, makhluk yang lebih rendah itu tidak bisa menjelma atau mengambil rupa menjadi makhluk yang lebih tinggi. Manusia enggak bisa jadi malaikat. Ya, apalagi jadi Tuhan, itu enggak bisa, teman-teman. Ya, ketika rohnya keluar itu dia enggak bisa. Jadi kalau Anda tahu dimensi roh itu, roh manusia itu bisa dibedakan dengan setan-setan maupun roh malaikat. Jadi nggak bisa mengambil rupa menjadi makhluk dengan dimensi di atasnya. Apalagi manusia menjadi Allah, manusia menjadi Tuhan, itu nggak bisa. Itu nggak logis. Ya, yang bisa adalah makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Karena nanti ketika kita belajar prinsip dimensi roh, hyperdimension, itu makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi itu bisa mengambil rupa menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Bahkan di dalam hadis dikatakan Jibril menyerupai siapa? Dihyah al-Kalbi. Ya, Dahyah al-Kalbi itu adalah salah satu orang paling ganteng di suku Quraisy. Ya, dari Dahyah al-Kalbi itu sering datang kepada Muhammad. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya, teman-teman, ya. Dan Muhammad mengatakan itu Jibril. Jadi Jibril itu mendo-mendo, ya, mengambil rupa Dahyah al-Kalbi menjadi manusia, ya, sama seperti diceritakan di dalam Quran, ya. Jibril ketika menampakkan diri kepada Maryam itu dalam rupa manusia sejati. Kita lanjutkan membacanya, teman-teman. And it is said this verse was revealed regarding the messengers of Isa. Siapa? Rasul-rasul Isa. Upon him peace and blessing. Ibn Ishaq said, Isa sent them from the apostles and followers, Peter and Paul to Rome, and Andrew and Matthew to the land whose people eat people, Thomas to the land of Babylon from the land of the east, Philip to Cartagena, which is Africa, and Jonas to Dagus, village of the people of the cave, and Jacob to Jerusalem, which is the holy house, and Ibnu Tilma to Arabia, which is the land of Hijaz. Jadi Arabia itu tidak disebut holy house,
atau tanah suci yang disebut mana? Yerusalem, ya. And Simon to the land of Barbar and Judah to and around Alexandria. Allah supported them with proofs and they became dominant, i.e. high. From his saying, I appeared on the wall, that is, I raised it. Dan dikatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan rasul-rasul Isa. Rasul-rasul Isa atau utusan-utusan Isa Al-Masih. Atasnya kedamaian dan berkat. Ibnu Ishaq berkata, Isa mengirim mereka dari para rasul dan pengikut. Petrus dan Paulus ke Roma dan Andreas dan Matius ke tanah yang orang-orangnya memakan orang katanya. Yang nggak tahu di mana nih ya. Thomas ke tanah Babel dari tanah di sebelah timur. Filipus ke Kartagena yang merupakan Afrika. Jonas ke desa Daxus katanya ya dari orang-orang yang ada di gua. Yakub ke Yerusalem yang merupakan rumah suci. Dan Ibnu Tilma ke Arab yang merupakan tanah Hijaz. Dan Simon ke tanah Barbar dan Yehuda ke dan daerah sekitar Alexandria, Mesir ya. Allah mendukung mereka dengan apa? Tanda-tanda dan mukjizat, ya bukti-bukti and proofs ya. Mereka menjadi apa? Dominan, yaitu menjadi begitu tinggi dari perkataannya. Jadi menjadi begitu hebat, orang-orang pada ketakutan ya. Jadi pada zaman gereja mula itu memang jemaat itu takut dengan para rasul teman-teman, karena mereka mengadakan banyak tanda-tanda dan mukjizat. Ya, sapu tangannya Paulus itu bisa menyembuhkan orang. Saya nggak tahu sapu tangannya Muhammad bisa nggak ya? Ya, kemudian dikatakan demikian teman-teman. Saya muncul di dinding, yaitu saya mengangkatnya. Jadi seperti pepatah yang mengatakan ya, gitu teman-teman ya, artinya Tuhan menyertai mereka dengan apa? Bukti-bukti yang dominan. Saya sertakan di situ linknya, Anda bisa baca sendiri tafsirnya teman-teman. Sekarang kita lihat sumber ke-13 teman-teman. Al-Taudih Lisar Al-Jami'i Al-Sahih tahun 804 Hijriah oleh Ibnu Al-Mulakan Siraj Al-Din Al-Syafi'i Al-Masri. Wow, itu bahasa Arab semua, Anda bisa baca sendiri. Ya, saya kasih linknya teman-teman. Terjemahnya teman-teman. Chapter, and present to them an example. The people of the city when messengers came to it, when we sent them to, but they denied them. Bab, dan berikan kepada mereka contoh orang-orang di kota ketika utusan datang ke sana, ketika kami mengirim mereka berdua ya, tetapi orang-orang itu menyangkal rasul-rasul itu. The city as Ikrimah and others mention is Antioch. Ya, kota yang disebutkan Ikrimah dan lainnya adalah Antioquia. Kemudian Suhaili berkata itu dikaitkan dengan Antinfus katanya. Dan itu adalah nama tempat dia membangunnya, kemudian diubah ketika dilakukan Arabisasi. Jadi ketika Islam itu mulai melakukan Arabisasi, ya nama kota itu diubah teman-teman. The people of knowledge divert concerning these messengers. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan itu berbeda pendapat tentang para utusan ini. Atas otoritas Katada, 2 rasul dikirim oleh Isa dari para muridnya. Tapi mereka menyangkal orang-orang itu ya, sehingga kami memperkuat mereka dengan yang ketiga. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Muqatil. Jadi kalau Ibnu Abbas udah nyebut dan Muqatil ini, waduh, ini companions of the Prophet Muhammad ya teman-teman ya. Kita lanjutkan membacanya teman-teman. Dan Wahab berkata Antioquia itu adalah Firaun dari para Firaun. Jadi kota bejat katanya ya. Dan Allah mengirimnya 3 ke kota itu. Sadik, Saduk, dan Salum. Menurut Ibnu Jurair dan yang lainnya berkata 2 dari 3. Ibnu Al-Tin berkata ini adalah pandangan Al-Jamaah. Jadi pandangan umum ya. Muqatil berkata mereka adalah Thomas dan Paulus. Dan yang ketiganya datang adalah Simon yang berasal dari para murid dan wali. Ya, atau wakilnya Isa. Jadi Simon Petrus itu kan memang kemudian diangkat menjadi kepala para rasul ya. Doa dan damai beserta Isa katanya ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata Allah menjadikan mereka nabi setelah Isa. Suhaili menyebutkan tentang mereka yang ketiga adalah Yohanes. Referensinya ada 3 teman-teman. Ke Mubahamat Al-Quran oleh Al-Balnasi ya, volume 2 halaman 393. Kemudian ke Mujam Al-Buldan, Anda bisa baca juga, ada linknya di situ. Kemudian ke Tafsir At-Tabari volume 10 halaman 431, tafsir 29084. Kita baca sumber yang ke-14, Kitab Al-Muwaddah wal Tibar oleh Al-Mugarisi ya, tahun 845
Hijriah volume 3 halaman 262. Paul of Tarsus, harusnya Tarsus ya, marched to Damascus and the land of Rome 9 years after the lifting of the Messiah, and John transferred him to the Romans. Matthew was killed in Cartagena in the 18th year after many people responded to him, and Jacob the son of Halpha went to the country of India and returned to Jerusalem and was killed in the tent of Amser. And Judah the son of Jacob marched from Antioch to the island, and many people believed in him and died in the 2nd of Abib. Simon marched to Samitat, Aleppo, Manbij, and Byzantium, and was killed in the 7th of Abib. Mitas marched to the land of the east and was killed in 18 Baramhat. Paul of Tarsus marched to Damascus and to Rome and the Romans, and he was killed on the 5th of Abib. 70 other messengers also dispersed in the country, and many of them believed them. Saya sertakan di situ linknya teman-teman, Anda bisa baca. Terjemahnya teman-teman, Paulus dari Tarsus, harusnya Tarsus ya, tempat asal Rasul Paulus adalah Tarsus, pada waktu itu namanya masih Saul ya, atau Saulus. Berbaris ke Damaskus, jadi membawa pasukan ingin menganiaya jemaat Tuhan ya, menganiaya sekte yang disebut dengan Jalan Tuhan. Dan ke tanah Roma 9 tahun setelah kenaikan Mesias. Ini masih lebih benar ceritanya ya, jadi setelah Yesus naik ke surga. Kalau tadi dikatakan Mesias ke Damaskus, Paulus nyusul, itu nggak benar ya teman-teman ya, ceritanya salah. Jadi ini bertahun-tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, walaupun nggak pas 9 tahun ya, seperti yang dikatakan di sini. Dan Yohanes memindahkannya ke Roma. Kemudian Matius dibunuh di Cartagena pada tahun ke-18 setelah banyak orang merespon pesannya, dan Yakub putra Halfa pergi ke negara India dan kembali ke Yerusalem. Dan terbunuh pada tanggal 10 bulan Amser, Yehuda bin Yakub berbaris ke Antioquia ke pulau itu, dan banyak orang percaya kepadanya dan mati di hari kedua bulan Abib. Simon berbaris ke Samitat, Aleppo, Manbij, dan Byzantium dan terbunuh di hari ke-7 bulan Abib. Mitas berbaris ke tanah timur, terbunuh dalam hari ke-18 Baramhat. Paulus dari Tarsus berbaris ke Damaskus dan ke Roma, dan untuk orang Romawi terbunuh pada tanggal 5 bulan Abib. 70 rasul lainnya juga tersebar di negara itu, dan banyak dari mereka yang mempercayainya. Linknya sudah saya kasih di situ teman-teman ya, Anda bisa klik sendiri ya, Anda bisa baca sendiri. Jadi ini membenarkan ada 70 rasul lainnya. Ini adalah ring kedua ya daripada murid Yesus. Ini yang benar teman-teman ya, kalau baca tafsir dari ahli-ahli ya, jangan dari ustadz kaleng-kaleng. Sumber yang ke-15 teman-teman, kita bisa baca dari Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari ya, oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ini tahun 852 Hijriah. Chapter regarding the people of the city. Ya, ini ada di dalam volume 6 halaman 467. Ya, seputar orang-orang dari kota. The name of the three apostles, ya, nama ketiga rasul-rasul itu adalah Sadik, Saduk, and Salum. Ibnu Jurayj said from Wahab Ibnu Sulaiman, from Suhaib al-Jabai, the name of the messengers was Simon and John, and the name of the third is Paul. And from Qatada, they were messengers from the Messiah, and Allah knows best. Ya, nama tiga rasul itu Sadik, Saduk, dan Salum. Ibnu Jurayj berkata dari Wahab Ibnu Sulaiman, dari Suhaib al-Jabai, nama para utusan itu adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiganya adalah Paulus. Dan dari Qatada mereka adalah utusan dari Mesias, dan Allah tahu yang terbaik katanya. Ya, saya sertakan linknya sama di islamport.com teman-teman ya. Sumber yang ke-16 kita akan baca dari Al-Dar Al-Mantur fil Tafsir bil Matur oleh Jalaluddin Suyuti teman-teman. Ini tahun 911 Hijriah ya. Reported by Faryabi from Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Muhammad ya. Allah be pleased with them. On the first, and present to them an example, the people of the city, he said it is Antioch. Reported by Ibnu Abi Hatim from Buraida. People of the city, he said Antioch. Reported by Abdul bin Hamid and Ibnu Jurayj and Ibnu Mundir from Ikrama. Allah be pleased with them.
On the first, the people of the city, when the messengers came to it, he said, Antioch. Dilaporkan oleh Faryabi dari Ibnu Abbas, ya semoga Allah berkenan dengan mereka. Pada ayat, dan berikan kepada mereka contoh orang-orang dari kota itu, dia berkata itu adalah Antioquia. Dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Buraida, orang-orang dari kota itu, dia berkata Antioquia. Dilaporkan oleh Abdul Ibnu Hamid dan Ibnu Jurais dan Ibnu Mundir dari Ikramah. Allah berkenan kepada mereka. Pada ayat orang-orang dari kota, ketika Rasul datang ke sana, dia berkata Antioquia. Linknya saya sertakan di situ teman-teman. Ini dari Jalaluddin Suyuti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan membacanya ya teman-teman ya. And Ibnu Abi Hatim reported from Suhaib al-Jabai. He said the name of the messengers, where it is said, we send them to are Simon and John. The name of the third is Paul, reported by Al-Faryabi and Abdul bin Hamid and Ibnu Juraits and Ibnu Mundir and Ibnu Abi Hatim from Mujahid. Allah be pleased with him. On the first, so we strengthened with the third, attenuated, reported by Ibnu Mundir from Sa'id Ibnu Jubair. Allah be pleased with him. On the first, when we sent to them two, he said the name of the third, with which he was strengthened, Simon son of John, and the third was Paul. They were horrified that all three were killed. Dan Ibnu Abi Hatim melaporkan dari Suhaib al-Jabai, dia berkata, nama para rasul di mana dikatakan kami mengirim mereka berdua adalah Simon dan Yohanes. Nama yang ketiga adalah Paulus, ya, dilaporkan oleh Al-Faryabi dan Abdul bin Hamid dan Ibnu Juraits dan Ibnu Mundir dan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid. Allah senang berkenan dengan dia. Dan pada ayat, jadi kami memperkuat dengan yang ketiga karena dilemahkan. Ya, dilaporkan oleh Ibnu Mundir dari Sa'id Ibnu Jubair, Allah senang berkenan dengan dia. Pada ayat ketika kami mengirim kepada mereka dua orang, dia berkata nama yang ketiga dengan yang dimana dikatakan dia memperkuat mereka adalah Simon anak Yohanes dan yang ketiga adalah Paulus. Mereka ngeri karena ketiganya tewas dibunuh. Saya sertakan linknya di situ islamport.com/l/tafsir677. Ya, Anda tinggal klik di situ linknya teman-teman. Anda tinggal baca ya, ada di dalam bahasa Arabnya. Sumber yang ke-17 teman-teman, Tafsir Sadar Al-Mutalihin oleh Al-Syarasi, tahun 1059 Hijriah. Syu'abah said the names of the first two messengers were Simon and John, the name of the third was Paul. Ibnu Abbas and Ka'b said the first two were Sadiq and Saduk and the third was Salum. They said to them, O people of the city, Allah has sent us to you. Syu'aibah berkata nama dua utusan yang pertama adalah Simon dan Yohanes, nama yang ketiga adalah Paulus. Ibnu Abbas dan Ka'b berkata dua yang pertama adalah Sadiq dan Saduk dan yang ketiga adalah Salum. Mereka berkata kepada orang-orang itu, wahai penduduk kota, Allah telah mengirim kami kepadamu. Anda bisa baca di altafsir.com. Sumber yang ke-18, kita akan baca dari Tafsir Fathul Qadir oleh Al-Syakkani, tahun 1250 Hijriah. That is, we showed you a strange situation that are as strange as proverbs. Jadi dia merasa ini situasi yang sangat-sangat aneh nih katanya ya. Kenapa aneh? Karena ternyata yang mengutus rasul-rasul itu adalah Isa, tetapi dikatakan Allah. Jadi dia berpikir, loh apakah Allah sama dengan Isa? Ya, ada perdebatan di situ ya. For what the Almighty said here and present to them an example to things that can be considered in it. Al-Qurtubi said that this village is Antioch. This is the opinion of all the Mufassirin interpreters. And his word, when the messengers came to it, apart from the people of the city, and the messengers are the companions of Isa, he sent them to the people of Antioch to call them to Allah. And Allah Almighty added the message himself in his saying, when we sent to them too, because Isa sent them with the command of Allah the Almighty. And it is possible Allah sent them after Isa was raised to heaven. They lied to them in the letter, and it was said that they beat them and imprisoned them. It was said that the name of the two was John and Simon. The names of the three were said to be Sadiq and Musaduk and Salum, as stated by Ibnu Jarir and others.
And it is said Simon and John and Paul. Jadi Sadik, Saduk, dan Salum itu adalah Simon, Yohanes, dan Paulus. Tapi ada juga yang kebalik, ya, Johannes, Paulus, dan Salumnya adalah Simon. We strengthen with the third, as it is read by the majority with emphasis. Linknya ada di situ kalau teman-teman mau baca tafsir Fathul Qadir, ya. Terjemahannya teman-teman, yaitu kami akan menunjukkan kepada kamu situasi yang sangat-sangat aneh katanya. Sama anehnya nih dengan perumpamaan dengan Amsal katanya ya, dengan Proverbs. Untuk apa yang dikatakan yang maha kuasa di sini dan berikan kepada mereka sebuah contoh. Dua hal dipertimbangkan di dalamnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa desa ini adalah Antioquia. Inilah pendapat semua penafsir atau mufasirin ya. Dan kata-katanya ketika para utusan datang ke sana terlepas dari orang-orang di kota itu di mana para utusan itu adalah sahabat Isa, dia mengirim mereka ke orang-orang Antioquia untuk memanggil mereka kepada Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa menambahkan pesan itu sendiri dalam perkataannya ketika kami mengirim kepada mereka berdua karena Isa mengirim mereka dengan perintah Allah yang Maha Kuasa. Dan mungkin saja Allah mengirim mereka setelah Isa diangkat ke surga. Orang-orang itu berbohong kepada mereka di dalam surat itu. Ya, dalam surah itu dikatakan orang-orang Antioquia itu membohongi para rasul dan dikatakan mereka memukuli rasul-rasul itu dan memenjarakan mereka. Dikatakan nama keduanya adalah Yohanes dan Simon. Nama yang ketiganya disebut Sadik, Musaduk, dan Salum. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dikatakan Simon dan Yohanes dan Paulus. Kami menguatkan dengan yang ketiga. Sebagaimana yang dibaca oleh mayoritas para penafsir ya dengan penekanan. Mufasirin itu penulis komentar tentang Quran teman-teman. Jadi para ahli-ahli tafsir ya. Kata itu kemungkinan memiliki penggunaan paling awal pada abad-abad ke-10 menunjukkan kepada kelompok orang-orang tertentu. Sebelum istilah-istilah lain seperti ahli al-tawil ya, digunakan. Sebagian besar sarjana agama yang penting melihat peran mufasir itu sebagai bagian dari ahli hukum, teolog, dan tata bahasa. Pengertian syarat mufasir. Apa syaratnya menjadi seorang penafsir teman-teman? Jalur serta rel sahnya seorang menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi kalau ada apologet sekarang, Insan Moko Ginta, Irene Handono, Esa Raflesa, Jonathan Nandar, Ustadz Kaleng-Kaleng ya. Itu yang nggak jelas jalur rel sahnya menafsirkan Al-Quran, Anda nggak bisa percaya teman-teman. Anda harus percaya pada yang dipakai oleh Saudi Arabia sendiri. Ya, jadi Anda harus percaya pada penafsir-penafsir yang sudah diakui. Jadi ada syaratnya teman-teman, Anda nggak bisa sembarangan ya menafsirkan sendiri. Syaratnya amat sangat urgent bagi siapapun yang ingin menafsirkan sebuah ayat, apalagi menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi nggak boleh sembarangan menafsirkan, kita harus kembali ke sumber-sumber tulisan Islam sendiri teman-teman, yang mereka sepakati ya. Sumber tafsir yang ke-19 ini sangat penting teman-teman ya. Anda bisa klik post di screenshot ya. Ini adalah tafsir Roh Al-Ma'ani oleh Imam Al-Alusi tahun 1270 Hijriah. In his message to the Roman king, harusnya ini Raja Agrippa II ya. The Apostle Paul said, the Spirit testifies to our souls that we are the children and loved ones of Allah among others. Di dalam pesannya kepada Raja Romawi, Rasul Paulus berkata, roh itu, siapa ini? Roh Kudus ya, memberi kesaksian kepada jiwa kita bahwa kita adalah anak-anak dan orang yang dicintai Allah. Di antara yang lain. Nah, ini tertulis loh teman-teman. Ya, kita ini siapa? Anak-anak Allah. Bukan Abdul, bukan budak-budak ya. Nah, Anda bisa lihat di situ linknya ya, islamport.com/w ya /w/tafsir/web. Ya, Anda bisa post sendiri dan Anda bisa cari linknya dari tafsir Roh nih ya, Al-Ma'ani. Jadi kita ini adalah anak-anak Elohim, anak-anak Allah. Yohanes 15 ayat 15 kata Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi siapa? Abdul. Sebab Abdul tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus itu adalah our big brothers. Dia yang sulung di antara saudara. Dia tidak malu dikatakan. Karena itu Yesus, Sang Firman itu tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya.
Ya, karena dia penebus. Goel sang penebus itu harus dari antara saudaramu. Jadi harus dari orang-orang terdekatmu. Karena itu Yesus harus jadi manusia, teman-teman. Ya, dia nggak bisa jadi kambing, jadi pohon. Ya, untuk menebus manusia dia harus jadi manusia. Karena Goel, nanti kalau kita belajar, kita perlu prinsip penebus, ya, penebusan itu harus dari antara saudara terdekatmu, dari Goel, ya. Karena itu Yesus disebut Hagoel Adam atau penebus anak-anak manusia, anak-anak Adam. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita ini Aba, kita ini apa? Anak-anak Aba, anak-anak Aba kita di surga, teman-teman. Ya, tapi surganya bukan surga yang dengan 72 bidadari, bukan ya. Ini surganya surga Tuhan Yesus yang kudus ya, bukan yang ada 72 bidadari itu. Jangan ngebayangin itu, teman-teman. Surganya bukan yang itu, ya, surga yang berbeda ini ya, surganya Yesus. Kemudian di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima apa? Roh Abdul, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, karena kalau namanya Abdul itu pasti hanya melakukan perintah-perintahnya, atau kalau kamu melanggar berarti kamu dihukum. Jadi kamu mengikuti dengan rasa takut, by fear. Tapi kita telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Kurios, adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya sudah tunjukkan di video sebelumnya, ada 6 bukti bahwa Mesias di dalam konsep Yahudi itu adalah anak Allah. Jadi Muslim memanggil Yesus sebagai Isa Al-Masih. Mereka nggak tahu Al-Masih itu artinya apa, teman-teman. Al-Masih itu artinya diurapi. Dan di dalam konsep Yahudi, ya saya sudah tunjukkan 6 bukti, imam besar dan orang-orang Yahudi itu semua tahu. Ya Al-Masih itu ya anak Allah gitu loh. Ya, atau Yeshua Mesia. Jadi kalau Muslim itu memanggil Yesus Isa Al-Masih tapi menyangkal dia anak Allah, ini kebodohan, teman-teman. Ya. Anda lihat di video saya sebelumnya, ya, Mesias sebagai anak Allah. Kita baca sumber yang ke-20, Al-Tafsir Al-Maragi oleh Ahmad bin Mustafi Al-Maragi, tahun 1371 Hijriah. It is well known that the first 2 messengers were John and Paul, and the third messenger is Simon. Then he mentioned a doubt, often denounced by the liars of the apostles of past nations. They said, you are not but human beings like us, and the most merciful has not revealed a thing. You are only telling lies. Quran surah 36 verse 15. Sudah diketahui secara umum, sudah diketahui secara luas, sudah diketahui secara publik ya, bahwa 2 utusan yang pertama adalah siapa? Yohanes dan Paulus, dan utusan yang ketiga adalah Simon. Itu sudah di kalangan orang-orang Islam, sumber-sumber Islam yang saya bacakan tadi adalah sudah diketahui secara umum, teman-teman. Ya. Kemudian dia menyebutkan keraguan orang-orang itu. Seringkali mereka dikecam oleh para pembohong yang berbohong kepada para rasul bangsa-bangsa masa lalu. Mereka, penduduk negeri itu, Antioquia maksudnya ya, menjawab, kamu ini hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih itu tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Ya, ini tafsiran Quran surah 36 ayat 15. Sumbernya dari islamport.com/l/tafsir. Anda lihat sendiri di situ. Sumber yang ke-21, Tafsir Al-Tahrir wal Tanwir oleh Ibnu Asyur, tahun 1393 Hijriah. Regarding, ya, ini surah 36 verse 15, they said, you are not but human being like us, and the most merciful has not revealed a thing, you are only telling lies. Ya, surah 36 ayat 15, mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu ini hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Selanjutkan membacanya, teman-teman. The people of Antioch and the neighboring cities were a mixture of Jews and followers of idols from Greece. And he said, you are only human being like us. It is valid to come from idol worshippers, and it is apparent that they think the gods do not send the apostles and do not inspire anyone. So it is stated in the book of Acts of the Apostles that some Greeks are the people of the city
Lystra. They saw a miracle from the prophet Paul, and they said in a Greek tongue, "The gods were like people and came down to us." They were called Barnabas, Zeus, that is Jupiter, and Hermes, that is Mercury. And the priests of Zeus came to them with oxen to slaughter before them and bread to put on them. When they saw that, Paul and Barnabas tore their clothes apart and cried, "We are human beings like you. We preach to you to return from these falsehoods to the living God who created the heavens and the earth," etc. Orang-orang Antioquia dan kota-kota tetangga mereka itu adalah campuran antara orang Yahudi dan pengikut-pengikut berhala dari Yunani. Dia berkata, "Kamu hanya manusia seperti kita yang pasti datang dari penyembah berhala." Dan jelas bahwa mereka berpikir para dewa tidak mengirim rasul-rasul dan tidak menginspirasi siapapun. Dia mengutip kitab Kisah Para Rasul, teman-teman. Ya, ini abad ke-14 ya. Demikianlah dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa beberapa orang Yunani itu adalah penduduk kota Listra. Mereka melihat mujizat dari siapa? Nabi Paulus. Dan mereka berkata dalam bahasa Yunani, "Para dewa itu seperti manusia dan mendatangi kami. Para dewa telah turun kepada kami." Dikatakan demikian ya. Mereka disebut Barnabas atau Zeus, yaitu Jupiter, dan Hermes, yaitu Merkurius, dan pendeta Zeus mendatangi mereka dengan lembu untuk menyembelih di depan mereka dan karangan bunga untuk mengenakannya. Ketika mereka melihat bahwa Paulus dan Barnabas merobek pakaian mereka. Jadi ketika dilihat bahwa Paulus dan Barnabas ini melakukan mujizat ya di kota Listra, kemudian orang-orang itu, "Wah, ini dewa-dewa nih," katanya ya. Yang satu disebut dewa Zeus, yang satu disebut dewa Hermes katanya. Ya. Nah, kemudian Paulus dan Barnabas merobek pakaian mereka dan berteriak, "Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami berkhotbah kepada kamu untuk kembali dari kepalsuan ini kepada Tuhan yang hidup yang menciptakan langit dan bumi." Hal ini ada di Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 14. Anda bisa baca linknya di islamport.com/w/tafsir/web. Ya, Anda bisa baca di situ, linknya lengkap teman-teman. Jadi tidak benar tuduhan Ustadz kaleng-kaleng Paulus mengajak menyembah siapa? 3 Tuhan. Itu nggak benar. Terbukti di sini ya. Paulus mengatakan apa? Kami berkhotbah untuk kembali dari kepalsuan penyembahan berhala kepada siapa? Tuhan yang hidup yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Di sini disejajarkan dengan kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 14. Anda bisa baca di situ ya. Kita baca sumber yang ke-22 teman-teman ya. Tafsir Al-Tahrir wal Tanwir ya oleh Ibnu Asyur tahun 1393 Hijriah. Ini regarding surah 36 verse 18 ya. They said, "Indeed we consider you a bad omen. If you do not desist, we will surely stone you. And there we surely touch you from us a painful punishment. If you do not desist, we will surely stone you, and there will surely touch you from us a painful punishment." And thus, Paul and Barnabas turned to get out of Antioch, went out to Iconium, and appeared dignified. Paul appeared in Iconium, and then in Lystra, and then Derbe. In each of these cities, the Jews still persecuted the apostles, persecuted them, provoked people, and followed them into every country where they would settle in order to riot against them. They touched them with torment and harm, and Paul was thrown in the city of Lystra until they thought he was dead. Terjemahannya teman-teman, surah 36 ayat 18 mereka berkata, "Kami menganggap kamu pertanda buruk, a bad omen," katanya ya. "Jika kamu tidak berhenti, maka kami pasti akan melempari kamu dengan batu. Kami akan merajam kamu dan pasti akan menyentuhmu dari kami hukuman yang menyakitkan. Jika kamu tidak berhenti, kami pasti akan melempari kamu dengan batu dan pasti akan menyentuh kamu dari kami hukuman yang menyakitkan." Dan dengan demikian Paulus dan Barnabas berbalik untuk keluar dari Antioquia, keluar ke Ikonia dengan bermartabat. Ya, jadi dia kebaskan kaki. Karena Yesus berkata, "Kalau kamu memberitakan Injil di satu kota dan kota itu tidak menerimanya, kamu kebaskanlah debu dari kakimu dan kamu pergi ke kota lain," katanya ya. Kemudian dikatakan Paulus muncul di Ikonia dan kemudian di Listra dan kemudian di Derbe. Di masing-masing kota ini, orang-orang Yahudi itu masih menganiaya para rasul, menganiaya mereka, memprovokasi orang, dan mengikuti mereka ke setiap kota di mana mereka akan menetap untuk membuat kerusuhan terhadap mereka. Mereka menyentuh rasul-rasul itu dengan siksaan dan bahaya, dan Paulus dilemparkan ke kota, ke Listra, sampai mereka mengira dia sudah mati.
Sumber yang ke-23 teman-teman, Tafsir Al-Tahrir wal Tanwir oleh Ibnu Asyur tahun 1393. Ini regarding surah 61 verse 14 ya. It is intended to say, an affection of the children of Israel believed, an affection disbelieved. To rephrase his statement, we supported those who believed against their enemy and they became dominant, and supported them with victory and strengthened them. God supported the people of Christianity and many of those who followed Christianity by the calling of the apostles and their followers such as Paul. Jadi ini mengenai surah 61 ayat 14. Hal ini dimaksudkan untuk mengatakan ada sebuah faksi dari Bani Israel yang percaya dan sebuah faksi lainnya tidak percaya. Untuk mengawali pernyataannya, kami mendukung mereka yang percaya yang menentang musuh mereka. Dan mereka menjadi dominan. Dan mendukung mereka dengan kemenangan dan memperkuat mereka. Jadi Tuhan mendukung orang-orang Kristen dan banyak dari mereka yang mengikuti agama Kristen dengan panggilan para rasul-rasul dan pengikut-pengikut mereka seperti Paulus. Ya, jadi dijelaskan Paulus itu pengikut Yesus, teman-teman, ya. Kita lihat sumber yang ke-24, teman-teman. Mukhtasar Ibnu Katsir, ya. Ini oleh Al-Sabuni, volume 6, halaman 276. The Almighty said, when we sent them to messengers to deny them both means they hasten to disbelieve in them. So we reinforce them with the third means we supported and strengthen them with the third messengers. Ibnu Juraid said the names of the first two messengers were Simon and John, and the name of the third was Paul, and the city was Antioch. Ibnu Katsir said Qatada claimed that they were the apostles of the Messiah to the people of Antioch. Yang Maha Kuasa berkata, ketika kami mengirim kepada mereka dua rasul, mereka menyangkal keduanya. Berarti mereka cepat-cepat tidak percaya kepada rasul-rasul itu. Jadi kami memperkuat mereka dengan yang ketiga, berarti kami mendukung dan memperkuat mereka dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurayj berkata nama dua utusan yang pertama adalah Simon dan Yohanes, dan nama yang ketiganya adalah Paulus, dan kota itu adalah Antioquia. Ibnu Katsir berkata, Qatada mengklaim bahwa mereka adalah rasul Mesias bagi orang-orang Antioquia. Sumbernya ada di islamport.com. Ya, Anda boleh cek sendiri sumbernya di situ, teman-teman ya. Ini Mukhtasar Ibnu Katsir. Ya, ini dari tafsir-tafsir yang valid, yang sahih ya, teman-teman ya. Sumber yang terakhir yang akan kita kutip adalah Al-Tafsir Al-Hadith Muratab Hasab Tartib Al-Nazul. Ini oleh Darussa Muhammad Asad, teman-teman. And what was narrated by the commentators attributed to the scholars of the Tabi'in in connection with the story of the apostles, recounted by some of the verses that the city to which the name was referred to is the village of Antioch, Al-Tagar al-Sami in northern Syria. And the messengers were John and Paul and Simon from the disciples of Isa, upon him peace, and sent them to call and preach, and that the believing man was Habib al-Najjar. They have made many statements about the apostles' message and their attempts with the pagans in the city and their miracles in reviving the dead, creating a bird of mud, healing the lepers. The pagans killed our beloved and were stubborn with the apostles, and so on. Revert to the interpretations of the verses from the books of Tafsir Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Tabarusi, Al-Samaksari, and Al-Qasan, for example. Dan apa yang diriwayatkan oleh para komentator dikaitkan dengan ulama tabi'in, sehubungan dengan kisah para rasul diceritakan oleh ayat-ayat, ya banyak ayat-ayat yang menceritakannya ya, bahwa kota yang namanya disebut ini adalah desa Antioquia, Al-Tagar al-Sami, di Suriah Utara. Dan rasul-rasul itu adalah Yohanes, Paulus, dan Simon dari para murid Isa, damai sejahtera atasnya, yang mengutus mereka untuk panggilan, ya panggilan kepada siapa? Kepada Tuhan dan berkhotbah. Dan orang yang beriman itu adalah Habib al-Najjar. Mereka telah membuat banyak pernyataan tentang pesan para rasul dan upaya mereka dengan para penyembah berhala di kota itu. Mujizat para rasul apa? Menghidupkan kembali orang mati. Wow, ya diceritakan Paulus itu menghidupkan orang mati loh teman-teman ya. Menciptakan burung dari lumpur. Ini nggak bener ya teman-teman ya, ini kecampur ya. Kalau menciptakan burung dari lumpur itu nggak bener. Untuk apa menciptakan burung dari lumpur? Ya nggak ada gunanya ya. Menyembuhkan para penderita kusta. Paulus itu menyembuhkan orang lumpuh, teman-teman. Nanti kalau kita lihat ya, orang lumpuh, kemudian apalagi banyak mujizatnya ya. Sapu tangannya Paulus itu sampai dibawa, teman-teman. Ya, pegang sapu tangannya tuh orang sembuh karena urapan yang kuat yang ada di dalam diri Rasul Paulus.
Kemudian orang-orang kafir itu membunuh orang-orang yang kita kasih ini. Jadi orang-orang muslim itu mengasihi para rasul ini, teman-teman. Ya, dikatakan orang-orang kafir itu membunuh our beloved. Ya, rasul-rasul yang kita kasihi ini. Mereka keras kepala terhadap para rasul itu dan sebagainya. Kemudian lihat juga interpretasi ayat dari buku-buku tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Tabarusi, Al-Samaksari, dan Al-Qasan sebagai referensi. Jadi apa kesimpulan kita, teman-teman? Yang pertama, tidak ada pertentangan para sarjana dan tafsir muslim yang terpercaya untuk memasukkan Paulus atau Bulus itu sebagai Rasul Kristus. Jadi kalau Anda keluar-keluar ya di masjid, di media bahwa Paulus itu adalah penyembah pagan yang mengajak kita menyembah 3 Tuhan, Anda harus tunjukkan ayatnya. Ya, jangan Anda menafsirkan menurut tafsirmu sendiri. Saya juga bisa comot ayat Al-Qur'an menurut tafsir sendiri, teman-teman. Tapi tidak, kita akan buktikan dari tafsirmu sendiri apa maksudnya ayat-ayat itu. Jadi ketika kita bicara, kita kasih bukti ayat-ayatnya. Ya. Jadi kalau Anda bicara, ya, Bapak-bapak ustadz dan ibu-ibu ustazah yang terhormat, Anda harus pakai ayatnya, jangan menafsirkan sendiri. Ya, Ustadz Kainama misalnya mengatakan Yesus kawin, tunjukin ayatnya. Tunjukin dari kitab yang terpercaya. Ya, jangan dari buku kaleng-kaleng. Saya juga bisa bikin, teman-teman. Ya, jangan salah, kamu kalau nggak mau dicubit jangan mencubit duluan gitu. Ya, saya peringatkan kepada para ustadz dan ustazah, kalau ngomong Anda harus pakai dasar ayatnya. Anda tunjukin ayat-ayatnya. Anda tunjukin bukti-buktinya di mana Paulus dikatakan penyembah pagan. Di mana dikatakan Paulus itu bukan Rasul Yesus dan bukan Rasul Allah. Tunjukin ayatnya. Ya, jangan asal ngomong kamu, ya. Jangan asal mangap. Kemudian yang kedua, tafsir Quran surah 36 Yasin, ya, ayat 13 sampai 14 itu semua sepakat nama kotanya tadi siapa? Antioquia. Nggak ada yang bilang Jakarta ya. Nggak ada yang bilang kota Jerman misalnya. Nggak ada ya, semuanya sepakat Antioquia. Kemudian nama ketiga rasulnya apa? Sadik, Saduk, dan Salum, yaitu Simon, Yohanes, dan Paulus. Ya, urutannya mungkin sedikit bisa beda tadi ya kita lihat. Tetapi Sadik, Saduk, dan Salum ini dikaitkan dengan Simon, Yohanes, dan Paulus. Ketiga, mereka menyetujui bahwa ketiga orang itu adalah Rasul Yesus, utusan Isa. Ya, utusan Yesus yang adalah utusan Allah. Yang keempat, mereka mengkonfirmasi Paulus adalah penganiaya jemaat sebelumnya. Tadi kita lihat ya, dikatakan ada yang satu, oh dia lihat Yesus pergi ke Damaskus. Padahal Yesus sudah diangkat ke surga. Jadi tafsir yang benar tadi yang harusnya yang kira-kira Yesus sudah 9 tahun kenaikan Isa ke surga. Ya. Nah, Paulus adalah penganiaya jemaat. Ini membenarkan kitab kita, teman-teman, ya. Dan pengikut Yesus kemudian bertemu dengan Yesus di Damaskus dan buta matanya. Walaupun ceritanya tadi katanya ada malaikat nyikut dia dengan sayapnya ya. Disikut Paulus matanya jadi buta. Enggak begitu ya ceritanya ya, teman-teman ya. Buta itu karena dia melihat sinar cahaya yang begitu terang dari Yesus Kristus ya. Yang kelima, mereka mengkonfirmasi bahwa Paulus dan rasul-rasul itu membuat mujizat. Tadi apa? Membangkitkan orang mati. Salah satunya. Ya, membuat burung dari lumpur kita nggak pakai itu. Ya, itu karangan. Menyembuhkan orang lepra, teman-teman. Kemudian mereka juga apa? Menyembuhkan orang lumpuh. Ya, Paulus itu juga menyembuhkan orang lumpuh. Dan mujizatnya banyak sekali, teman-teman. Ya, Rasul Paulus ini dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya. Yang keenam, mereka mengkonfirmasi bahwa Paulus itu mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan yang hidup dan keluar dari penyembahan berhala. Jadi nggak benar itu tuduhan-tuduhan. Ya, ustadz kaleng-kaleng yang ada sekarang itu. Anda harus baca dari sumber Islamnya sendiri, teman-teman. Hidupmu itu tidak dijamin oleh ustazah, dan ustadz kaleng-kaleng itu. Mereka sih belum tentu selamat. Ya, jadi kamu harus cari kebenaran itu, kamu harus gali sendiri dari sumber-sumber yang terpercaya. Baca sendiri tuh kitab Kisah Para Rasul. Ya, yang ditulis oleh Tabib Lukas. Kemudian apa, teman-teman? Yang ketujuh, mereka mengkonfirmasi bahwa Paulus dan para rasul itu sepakat di dalam pengajarannya. Ya, jadi Simon, Rasul Petrus ya, Simon Petrus, kemudian Rasul Yohanes dan Paulus. Jadi pada waktu Paulus bertobat menulis surat-suratnya, itu Rasul Yohanes masih hidup, teman-teman. Rasul Petrus masih ada, mereka mengadakan konsili pertama di Yerusalem. Jadi nggak benar itu kalau Paulus itu ajarannya menyimpang dari para rasul. Enggak, teman-teman. Ya, karena Rasul Yohanes masih ada pada waktu itu. Ya, Rasul Petrus itu membenarkan tulisan Paulus. Nanti kita lihat ya surat Petrus. Ya. Jadi tuduhan Paulus menciptakan kekristenan itu adalah bohong dan takia. Pemalsuan sejarah dan kebohongan yang diciptakan oleh Islam modern. 8. Mereka mengkonfirmasi para rasul mati syahid mempertahankan iman mereka kepada Yesus Sang Mesias. Ya, dikatakan mereka semua mati
Ya, bahkan tadi ada yang disebutin tuh tanggal sekian ya. Rasul Paulus matinya tanggal 5 bulan Abib lagi. Itu kata mereka ya teman-teman ya. Nanti kita baca dari sumber sejarah kita sendiri. Ini adalah amanat agung atau the great commission dari Mesias kita teman-teman. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bukit apa nih? Bukit Zaitun ya. Dan ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus itu adalah kurios atau tuan, bukan tuan takur atau tuan tanah, tapi apa? Tuan atau penguasa atas surga dan bumi, atas dimensi fisik dan dimensi roh. Jadi ketika Yesus belum mengambil rupa manusia, ya, ketika dia belum nuzul ke dalam dunia, dia hanya mempunyai kuasa di alam roh, teman-teman. Karena Tuhan berkata, bumi ini diberikan otoritasnya kepada siapa? Anak-anak Adam. Ya, nanti kita lihat ketika kita belajar sistem kerajaan surga, teman-teman. Ya, bumi ini diberikan kepada Adam. Makanya ketika Adam itu dicobai oleh iblis dalam bentuk rupa ular, Tuhan gak ikut campur. Kenapa? Dia sudah berkata kamu punya otoritas. Harusnya Adam yang menginjak-injak ular itu, tapi Adam kalah dari iblis, teman-teman. Ya, makanya Mesias itu harus turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Nah, ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia bahkan turun ke alam maut. Ya, jadi dia mempunyai kekuasaan di 3. Nanti kalau kita lihat di kitab Wahyu, Yesus mengatakan apa? Kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tanganku. Jadi Yesus itu mempunyai kekuasaan di 3 dimensi, teman-teman. Dunia alam maut, di bumi, kemudian di surga. Ya, jadi di dimensi fisik dan di dimensi roh. Begitu ceritanya, teman-teman, ya. Kemudian Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam apa? Nama, satu nama, onoma. Nama siapa? Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di dalam filsafat pengertian Yesus, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Roh Kudus atau Roh Kristus, ya, Roh Kudus itu disebut juga Roh Kristus, itu menyertai kita sampai pada kedatangan yang kedua nanti, teman-teman. Markus 16 ayat 19, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dia kembali kepada kemuliaan yang semula, tempatnya yang semula, yaitu mana? Di dalam Bapa, ya. Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus mengedangkan tangannya pada para murid memberkatinya. Ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga, naik di awan-awan. Karena itu disebut juga Mesias itu disebut the cloud rider, atau dia yang berkendara di atas awan-awan. Ya. Yang keempat, Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, ini malaikat-malaikat ya, berkata kepada mereka ketika orang itu bengong ngeliatin Yesus naik ke surga, ya. Malaikat berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri termangu-mangu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu." Terangkat ke surga ini bukan surga yang dengan 72 bidadari, nggak ada, teman-teman ya. Ini surga yang berbeda, ini surganya Yesus yang kudus, ya, nggak ada seks di surganya Yesus, ya. Yesus berkata tidak ada apa? Hubungan menikah kawin mengawinkan di surganya dia tuh nggak ada, teman-teman. Ya, ini jadi bukan surga dengan 72 bidadari berdada montok. Ini bukan surga yang sama, ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu 5, kata Yesus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wahyu 1 ayat 17-18, ketika aku melihat dia, Rasul Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya." Dan apa kata Yesus? "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi kalau dia juru kunci neraka, teman-teman, hati-hati lah ya. Dia bisa memasukkan atau mengeluarkan kamu dari neraka. Yesus yang pegang kuncinya soalnya, ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bahwa murid Yesus yaitu ada 2 ring, teman-teman. Ring pertama itu adalah 12 orang. Karena itu Yesus mengatakan dia diutus kepada domba-domba dari Israel. Karena Israel ini yang menantikan Mesias, teman-teman. Dan ke-12 murid ini hanya diutus kepada orang Israel. Ya, jadi ini lingkaran yang pertama. Ya, ini adalah ring yang pertama yang Yesus utus kepada orang Israel. Anda bisa baca ya di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Simon yang disebut Petrus ini saudara kandung Andreas, ya. Di Injil Markus disebutnya Simon, Injil Lukas juga Simon, Injil Yohanes Simon Petrus, Kisah Para Rasul adalah Petrus, ya, atau Petros. Kemudian Andreas saudara Simon, ini saudara kandung Simon Petrus, murid Yohanes Pembaptis, ya.
Kemudian Yakobus bin Zebedius, ini saudara kandung Yohanes, putra pasangan Zebedius dan Salome, yang disebut juga Boanerges, anak-anak guru. Ini kemenakan Yusuf dan Maria, saudara sepupu Yesus ya. Kemudian Yohanes, saudara Yakobus, ya ini saudara kandung Yakobus sama nih ya, putra pasangan Zebedius dari Salome. Boanerges yang disebut juga anak-anak guru. Ini jadi dua-dua ini Yakobus dan Yohanes nih sama-sama punya sifat berapi-api gitu ya, anak-anak guru ya, turunkan api dari langit gitu ya, hajar mereka Tuhan katanya gitu ya. Nah, ini saudara sepupu Yesus teman-teman. Kemudian Filipus asal Betsaida yang di Galilea, disebut juga Filipus ya. Kemudian Bartolomeus disebut juga Nathanael. Kemudian Thomas Didimus atau Thomas si kembar teman-teman ya. Jadi Thomas ini anak kembar ya. Kemudian Matius pemungut cukai, ya ini yang menulis Injil Matius ya teman-teman ya. Putra Alfeus, saudara tiri Yesus ya. Yakobus muda, Yudas dan Simon anak tiri Maria. Ya jadi ini masih bau-bau saudara ya teman-teman ya. Kemudian Yakobus bin Alfeus, saudara seayah Yesus, saudara kandung Tadeus dan Simon anak tiri Matius, anak tiri Alfeus ya. Kemudian Tadeus atau Lebeus atau Yudas orang Zelot dalam beberapa terjemahan atau Yehuda ya. Saudara seayah Yesus, saudara kandung Yakobus dan Simon anak tiri Matius, anak tiri Alfeus. Kemudian Simon orang Kanaan atau Simon orang Kanani atau Simon orang Zelot ya yang kemarin kita bahas ya. Ini dari kaum Zelot ya. Nah ini juga saudara seayah Yesus, saudara kandung Yakobus dan Tadeus, saudara tiri Matius, anak tiri Alfeus. Kemudian Yudas Iskariot si pengkhianat yang digantikan oleh Matias, murid Yohanes Pembaptis. Lalu ring kedua Tuhan Yesus itu terdiri dari 70 orang. Kenapa angka 70 teman-teman? Jadi di dalam Alkitab itu semua angka itu ada artinya ya. Semua nama, angka, tempat itu ada artinya, nggak sembarangan. 70 ini mewakili tabel bangsa-bangsa dari Nuh. Nanti kalau kita belajar ya ketika Tuhan di Kejadian 11 di Menara Babel menyerahkan ya bangsa-bangsa menurut jumlah Bene Ha Elohim, jumlah anak-anak Allah ya, jumlah roh-roh teritorial itu 70 bangsa-bangsa. Karena itu kemarin kita belajar Anseh Knesset Hagedolah, jadi para pembesar itu kebanyakan menguasai 70 bahasa dunia karena mereka percaya bahwa Tuhan itu membagi bangsa-bangsa menjadi 70 bagian ya. Nah, kalau kita tracing back teman-teman memang ternyata sekarang ini para ilmuwan baru menemukan kira-kira 96. Jadi ketika mereka men-tracing back sejarah asal-usul bahasa, itu mereka tracking back itu sampai 96. Ya, kurang sedikit lagi ke 70 ya teman-teman ya, tapi mendekati angkanya. Ya. Nah, ke-70 murid ini diutus kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu Yesus berkata apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kemudian apa? Harus ke Yudea, ke Samaria, baru ke bangsa-bangsa lain. Nah, nama ke-70 murid ini di dalam tradisi Kristen Timur, ini adalah orang yang pertama kali diutus Yesus sebagaimana yang diriwayatkan dalam Injil Lukas, Lukas 10 ayat 1 sampai 24 teman-teman. Jadi menurut Injil Lukas ya, yakni satu-satunya Injil yang meriwayatkan keberadaan apa 70 murid Yesus ini ya. Jadi ring kedua ini, ya Yesus mengutus mereka berangkat berdua-dua dengan mengemban misi khusus. Jadi kalau dikatakan teman-teman, siapa sih penulis Injil? Ya, Anda harus tahu dengan pasti teman-teman. Ya, Anda harus bisa menjawab orang muslim itu dengan pasti karena kita punya bukti-bukti sejarahnya. Di gereja barat lazimnya mereka disebut murid, sementara gereja timur menghormati mereka sebagai rasul. Di dalam bahasa aslinya kedua istilah itu bersifat deskriptif ya. Nah, Injil Matius itu ditulis oleh Matius Lewi pemungut cukai. Ya, buktinya nanti kita akan pelajari di kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian Injil Markus, siapa yang nulis teman-teman? Itu Yohanes Markus, kemenakan Barnabas dan murid Rasul Petrus. Jadi Injil Markus itu disebut juga Injil Petrus ya teman-teman ya. John Mark atau Yohanes Markus ini adalah anak muda di Taman Getsemani yang mana dikatakan Markus 14 ayat 51-52 ada seorang muda yang pada waktu itu hanya mengenakan selai kain lenan yang menutupi badannya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani itu ya, Injil Markus menulis ada anak muda nih lari dia ketakutan. Nah, ini Markus yang nulis teman-teman. Dia sendiri ya, Yohanes Markus namanya. Nah, Markus ini termasuk di dalam 70 murid Yesus yang di ring 2 ini yang di Lukas 10. Jadi dikatakan kalau Matius Lewi pemungut cukai itu kan murid Yesus. Rasul Yohanes juga murid Yesus. Benar ya, yang matinya paling akhir. Jadi kedua penulis Injil adalah murid Yesus. Yang dua ini katanya nggak ketemu Yesus. Enggak teman-teman. Markus itu ketemu Yesus. Dia termasuk di dalam ring kedua. Ya, termasuk ke dalam 70 murid Yesus yang diceritakan di dalam Lukas 10.
Ya, kemudian Injil Lukas itu ditulis oleh tabib Lukas, orang Yunani yang menulis kisah para rasul juga. Lukas ini termasuk ring kedua murid Yesus yang berjumlah 70 orang. Ya, jadi Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus. Jadi semuanya ketemu Yesus nggak? Ketemu Yesus, teman-teman, saksi mata. Ya, saksi mata, teman-teman ya. Kita mempunyai banyak catatan bapak-bapak gereja kita mengenai nama murid-murid Yesus dan penulis Injil, teman-teman. Ya. Jadi siapa Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yaitu kita mempunyai catatannya. Salah satunya adalah tulisan Hippolytus. Hippolytus dari Roma itu adalah seorang murid dari Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus dan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Karya-karya Hippolytus itu dianggap hilang sebelum akhirnya ditemukan di sebuah biara di Gunung Athos pada tahun 1854. Dia menulis tentang nama 12 rasul dan 70 murid Yesus. Ya, jadi ring 1 dan ring 2-nya ya. Tulisannya ini dimasukkan di dalam koleksi tulisan para bapak gereja mula-mula yang sangat banyak, Ante-Nicene Fathers. Nah, berikut ini adalah teks lengkap dari Rasul Yesus Kristus di dalam Pseudo Hippolytus. Yang pertama, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, uskup Yerusalem. Ini yang menulis kitab Yakobus ya, surat Yakobus. Kleopas, uskup Yerusalem. Matias yang menyediakan tempat kosong untuk ke-12 rasul. Tadeus yang menyampaikan surat kepada Augarus atau Abgar V. Ananias, ini yang membaptiskan Paulus dan adalah uskup Damaskus. Kemudian Stefanus, martir pertama. Philip ya atau Filipus itu yang membaptis Sida-Sida Ethiopia. Prokuros, uskup Nikomedia yang juga adalah orang yang pertama yang pergi ya diutus. 11 orang yang menjadi percaya bersama putri-putrinya. Kemudian ada Nikanor yang meninggal ketika Stefanus mati syahid. Timon, uskup Bostra. Parmenas, uskup Soli. Nikolaus, uskup Samaria. Barnabas, uskup Milan. Kemudian Markus, sang penulis Injil, uskup Alexandria. Ya, jadi Johannes Markus ini akhirnya menjadi pemimpin gereja di Alexandria. Kemudian tabib Lukas, sang penulis Injil. Jadi keduanya ini termasuk di dalam 70 murid Yesus yang tercerai-berai oleh kerasnya perkataan yang Yesus katakan. Kecuali seorang memakan dagingku dan minum darahku, ia tidak layak bagiku. Jadi pertama mereka tercerai-berai, teman-teman. Tetapi yang akhirnya masuk kembali ya kepada Tuhan, kembali ya kepada Yesus dengan perantaraan Petrus. Jadi Rasul Petrus itu kan juga tadinya tercerai-berai ya. Kemudian Petrus mengajak murid-murid ini balik kembali. Dan yang lainnya oleh Paulus. Markus, sang penulis Injil, dan tabib Lukas ini mereka merasa terhormat untuk mengkhotbahkan Injil. Bahwa mereka juga mati syahid, yang satu mati dibakar, yang lainnya disalibkan di pohon zaitun. Silas, uskup Korintus. Silas ini juga ada di dalam Alkitab kita ya. Silvanus, uskup Tesalonika. Kemudian Crescent, uskup Karkedon di Gaul. Epanetus, uskup Kartago. Andronikus, uskup Panonia. Amplias, uskup Odysseus. Urban, uskup Makedonia. Stakis, uskup Bizantium. Barnabas, uskup Heraklea. Pigelus, uskup Efesus. Dia juga dari fraksi yang sama dengan Simon. Kemudian Hermogenes, Demas. Demas ini yang akhirnya menjadi pendeta berhala. Dia murtad ya. Demas yang murtad ini dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan dia meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi Demas ini akhirnya murtad ya. Apeles, uskup Smyrna. Aristobulus, uskup Inggris. Narsisus, uskup Athena. Herodion, uskup Tarsus. Kemudian Nabi Agabus, ya Nabi Agabus ini juga ada di dalam Alkitab kita, ya. Ketika dia memperingatkan Rasul Paulus, dia akan diikat, ya. Agabus ini memperingatkan Paulus ya pada waktu itu. Rufus, uskup Tebes. Asinkritus, uskup Hyrkania. Plegon, uskup Marathon. Herme, uskup Dalmatia. Patrobulus, uskup Puteoli. Hermas, uskup Philippopolis. Linus, uskup Roma. Gaius, uskup Efesus.
Philologus, uskup Sinope, Olympus menjadi martir di Roma bersama dengan Rodion, ya. Dua-duanya mati menjadi martir di Roma. Kemudian Lucius, uskup Laodikia di Suriah, Jason, uskup Tarsus, Sosipater, uskup Iconium, Tertius, uskup Iconium, Erastus, uskup Panelas, Quartus, uskup Berytus, Apolos, uskup Kaisarea, kemudian Kefas, Sostenes, uskup Kolofonia, Tychicus, uskup Kolofonia. Kemudian Epaphroditus, uskup Andriase, Kaisar, uskup Dyrrhachium, Markus, uskup Apollonia, ini Markus yang lain ya, Justus, uskup Eleuterapolis, Artemas, uskup Listra, Clement, uskup Sardinia, Onesiphorus, uskup Koron, Tychicus, uskup Chalcedon, Carpus, uskup Berytus di Trache, Evodus, uskup Antioquia, Aristarchus, uskup Apamea, Markus, uskup Bibloi Polis, Zenas, uskup Diospolis, Filemon, uskup Gaza, Aristarchus, Pudes, Trophimus yang menjadi martir bersama dengan Paulus. Terima kasih teman-teman. Silahkan download video ini. Sampai jumpa pada video ke-18. Kita akan mulai masuk kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Yesus berkata, langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Ya teman-teman semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Sufiatul Al-Hayat mengenai kebenaran tentang Rasul Paulus dan juga fitnah-fitnah yang diberikan oleh para polemikus muslim terhadap Rasul Paulus gitu ya. Dari cuplikan tadi kita sudah melihat Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Paulus itu membunuh murid-murid Yesus ya. Lalu kemudian dia juga mengambil data entah dari mana yang mengatakan bahwa orang tua Rasul Paulus itu bukanlah orang Yahudi dan mereka tidak menganut agama Yahudi. Lalu Paulus juga mengatakan Paulus itu disunat pada masa itu karena nafsunya terhadap perempuan. Lalu kemudian karena dia ditolak, akhirnya dia menyerang sendiri hukum sunat itu gitu. Ya, saya tertawa begini teman-teman karena ketika membahas tentang nafsu terhadap perempuan, saya langsung teringat terhadap Nabi Muhammad gitu loh. Dia hina-hina Paulus bilang nafsu terhadap perempuan ya, padahal juga memang itu nggak benar gitu ya. Tetapi kalau berbicara tentang hal itu, nabinya dia itu, aduh kalau dibongkar semua tentang hal-hal itu lebih parah gitu loh, parah banget ya dibandingkan dengan Paulus, sangat parah. Tapi itulah Kainama ya, dia menghina, menyembunyikan dusta, menyembunyikan hal-hal yang ada di dalam ajarannya, menyembunyikan fakta-fakta itu gitu loh. Padahal kalau dibuka juga ya cukup memalukan juga gitu teman-teman ya. Bukan cukup, memang sangat memalukan gitu loh kalau dibongkar semua juga. Cuma kan sekali lagi, apapun alasan kita membongkar itu untuk membalas Kainama, nanti yang lainnya bicara, ya silakan balas dia, urusanmu sekarang adalah dengan saya gitu lah kira-kira ya. Itulah yang terjadi teman-teman. Dan Kainama fitnah-fitnahnya ini luar biasa teman-teman ya. Tidak hanya dia menyerang tentang Rasul Paulus, dia menyerang juga tentang Yesus, dia menyerang tentang Alkitab. Banyak, semua unsur-unsur penting di dalam iman Kristen diserang habis-habisan oleh Kainama gitu. Itu pun kalau dia serang itu ya memang karena ada dasar kebenciannya aja terhadap kekristenan gitu ya. Bukan karena dasar mau belajar atau apa gitu ya, memang karena memang kebenciannya aja terhadap kekristenan gitu. Dan kita bisa melihat selalu yang dia katakan itu adalah kebohongan teman-teman, asumsi-asumsi dia yang tidak bisa kita akses gitu loh. Sekalipun itu dapat diakses teman-teman, tetapi itu misalkan kitab Deuterokanonika, dia bahas itu, ya tidak ada nyambungnya dengan Kristen Protestan. Lalu kemudian kalau dia membahas kitab Deuterokanonika, hak apa ya, dia punya hak apa gitu loh untuk bisa menafsirkan itu? Kan ujung-ujungnya nanti kan asumsi juga gitu loh, menafsirkan kitab orang lain. Ujung-ujungnya nanti kan juga
ada kepentingan di dalamnya gitu loh. Sekarang kalau misalkan apa yang dia tafsirkan itu, kalau dia tanya kepada umat Katolik yang punya kitab itu, apakah sama pengertiannya? Enggak kan, beda teman-teman. Ya, itulah Kainama teman-teman ya. Mulutnya sangat licin ya. Saya yakin sekali Kainama ini akan menyusul Agustan gitu. Bisa jadi thumbnail saya kali ini Kainama menyusul Agustan ya. Aduh, luar biasa ya Kainama ini. Semua kebohongan-kebohongan yang dia lakukan mudah sekali jalannya itu ya. Mudah sekali dia bisa menjalani itu semua gitu. Mudah sekali orang percaya terhadap kata-katanya. Padahal kalau diteliti dengan baik sudah jelas orang ini berdusta gitu. Tapi tetap saja dia melakukannya itu ya. Aduh, luar biasa. Tapi itulah, kita sebagai orang Kristen ya teman-teman, tugas kita ya menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Sofiatul ini. Mari kita simpan baik-baik dalam hati kita. Semua data-data dan fakta-fakta yang dibongkar oleh Ibu Sofiatul mengenai Rasul Paulus, semua sudah jelas, semua sudah valid gitu ya. Paulus itu adalah orang yang baik, dia adalah rasul. Memang dulu dia adalah orang jahat yang tidak suka terhadap orang Kristen. Gurunya seorang Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang guru besar pada masa itu dari agama Yahudi gitu. Paulus adalah seorang yang beragama Yahudi yang taat menjalankan ajaran Yahudi ya. Jadi sunat pada hari ke-8 ya. Dia menjalani semua, bahkan Paulus mengatakan bahwa kalau bicara tentang ketaatan di dalam agama Yahudi, aku melebihi semuanya. Artinya dia sangat radikal di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kainama itu ya. Kalau misalkan Paulus memang nafsu terhadap perempuannya, itu dulu ketika dia belum bertobat, dia belum berjumpa dengan Kristus. Tetapi dalam konteks surat-suratnya, dalam konteks pertobatannya itu sudah jauh berbeda dari kisah hidup masa lalunya. Dia bahkan mengatakan dia tidak menikah ya. Kalau bicara tentang nafsu ya, Paulus tidak menikah ya. Nabimu bagaimana? Nah, makanya Kainama jangan bicara-bicara seperti itu gitu loh. Nanti di dalam kepalaku ini memori tentang nabimu itu begitu banyak gitu. Nanti ku bongkar ya, nanti kau marah gitu. Tapi ya enggak usahlah saya bicarakan itu gitu loh. Ngapain juga kita membahas nabi dia gitu. Paling enggak ya kita mengingat sedikit demi sedikit untuk menyadarkan dia aja gitu loh ya. Jadi sekali lagi, Paulus adalah seorang Yahudi. Kalau dia orang Yahudi, orang tuanya tentu juga orang Yahudi ya. Yang mengatakan dia itu orang Yunani adalah orang tolol yang gak pernah baca Alkitab gitu loh, sekalipun dia bapak gereja ya. Nah, pertobatan Paulus itu mengubah hidupnya 180 derajat teman-teman. Dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Bahkan mengapa dia sangat penting di dalam iman Kristen ya, karena memang dia dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu rasul gitu loh. Dia dipilih langsung ya, bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, aku ini rasul, enggak. Dia dipilih langsung. Saksinya banyak, bukan hanya 1-2 ya. Jadi jangan samakan dengan orang lain yang kemudian ujuk-ujuk saya rasul, saya dipilih oleh Tuhan itu. Enggak. Paulus ini berbeda teman-teman. Dia bahkan berjumpa dengan Kristus, bahkan setelah itu dia enggak bisa melihat gitu loh. Lalu kemudian diutus Tuhan oleh seseorang, diutus Tuhan untuk menyembuhkan matanya. Lalu kemudian dia mendapatkan wahyu untuk bahwa dia adalah seorang rasul. Ya, dia dipilih langsung. Bukan menunjukkan dirinya ya. Jelas teman-teman kesaksian hidup Rasul Paulus bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat radikal di dalam agama Yahudi. Jadi jangan fitnah-fitnah, stop fitnah-fitnah. Mari kita cerdaskan umat gitu loh. Mengajarkan yang benar. Sekalipun memang ada data yang dia tunjukkan teman-teman ya. Tetapi di era digital ini mana ada data-data yang sekalipun bagus, rapi dan lain sebagainya itu yang mudah dapat dipercaya. Kan banyak kebohongan-kebohongan gitu loh. Dan jelas apa yang dikatakan oleh Kainama kan berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab menyatakan Paulus berjumpa dengan Kristus, dia bertobat, dan dia menceritakan kisah hidupnya di masa lalu. Dia menceritakan bagaimana dia memburu orang Kristen dan banyak lainnya. Bahkan dia menceritakan dia dulu adalah orang Yahudi yang sangat taat, disunat pada hari ke-8 dan banyak lainnya tentang ketaatan dia di dalam iman Yahudinya. Tetapi kemudian dia bertobat juga dia ceritakan. Jelas semua di sana teman-teman.
Tapi kalau kita kemudian akhirnya misalkan ada orang Kristen yang kemudian ujuk-ujuk dengar kain nama lalu percaya dengan data-data yang konyol yang dia sampaikan itu, Alkitab itu berbicara berbeda dengan apa yang dikatakan kain nama, teman-teman. Ya jangan kita percaya dia itu. Dia itu kayak ular yang di Taman Eden dulu itu loh. Tuhan berkata apa sama Adam dan Hawa, ular datang berkata yang berbeda lagi gitu. Nah kayak gitu lah. Lihatlah mulutnya kain nama itu mirip ular gitu. Jadi janganlah teman-temannya kita mudah percaya terhadap orang-orang seperti itu ya. Mereka memang kerjanya untuk cari makan ya begitu gitu loh. Berbohong, berdusta, mendustai orang ya. Memang itulah pekerjaan mereka ya. Kita sebagai orang yang waras ya, kita coba mawas diri lah, kita hati-hatilah. Jangan mudah percaya terhadap kain nama itu. Yang aku kasihan itu dia nggak malu apa kasih makan anak istrinya dengan uang haram begitu, hasil penipuan. Malu lah sebenarnya ya, mengatasnamakan agama tapi menipu, berdusta, membohongi anak dan istri. Kan ini aneh teman-teman, konyol lagi ya. Jadi saya harap teman-teman yang mungkin sudah sempat terpengaruh dengan kain nama ini, coba kita pikirkan kembali ya. Apa yang dikatakan Alkitab jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kain nama ya. Alkitab itu berbicara Paulus itu orang Yahudi, dia disunat dan lain sebagainya. Tetapi kain nama bilang tidak. Yang punya otoritas lebih besar itu siapa gitu? Kain nama apa Alkitab? Kain nama itu siapa sih? Ular itu, bukan manusia. Ya. Jadi dia kalau berdusta begitu ya, siapa yang mau percaya dia gitu loh. Ya hanya orang-orang yang otaknya agak sedikit error ya percaya dia. Hanya orang-orang yang setengah kopling ya yang percaya dia gitu loh. Tapi kayak kita yang waras-waras ini, yang mana mungkin kita percaya dia teman-teman ya. Kita harus menjaga diri, menjaga ajaran, karena kita mau mencerdaskan umat, bukan mau membodohi umat demi sesuap nasi gitu. Nah itulah yang dikerjakan oleh kain nama. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton ya. Mohon maaf terlalu sedikit lama saya bicara di akhir ini, tapi itulah yang saya rasakan ketika kain nama ini menyampaikan hal-hal berkaitan dengan iman Kristen ya. Ya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini. Dan saya minta kepada teman-teman mari kita share video ini ke banyak media sosial kita, agar kebohongan-kebohongan kain nama, kebohongan-kebohongan para polemikus yang lainnya, para mu'alaf yang mendustai Rasul Paulus, ya boleh mendengarkan penjelasan Ibu Sufiatul ini, bahwa semua itu adalah kebohongan, tidak dapat dipercaya, fakta dan datanya tidak ada, dan ya kita tetap kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Masalahnya begini teman-teman ya, mereka semudah itu melakukannya terhadap Alkitab, terhadap orang-orang penting di dalam kitab kita. Semudah itu, dengan alasan yang kain nama sampaikan di dalam videonya. Kalau teman-teman mau nonton semua di Hagia Sophia, Hagia Sophia atau Ibung Triatong nggak tahu, bahwa dia menyampaikan ini semua bukan untuk memfitnah iman Kristen, tetapi untuk memagari Islam, supaya jangan dibohongi oleh orang Kristen atau misionaris katanya, dengan alasan masuk aja Kristen gitu atau murtad. Kita pun bisa melakukan hal yang sama sebetulnya teman-teman, dengan alasan yang sama juga. Ya, kita bahas Nabi Muhammad semua, kita kupas tuntas sampai ke akar-akarnya, baru sampai di ujungnya kita bilang ini adalah pagar untuk orang Kristen supaya jangan mudah dimualafkan. Bisa. Bisa sekali. Tapi ya mbok kita ini minoritas gitu ya, sadar diri aja gitu. Jangan sembarangan bicara ya. Ya biarkanlah mereka yang bicara. Ya, kita ya tukang kerja kita ya menjawab ya tuduhan-tuduhan palsu dari mereka. Ya paling nggak kita belajar sendiri lah tentang kehidupan Muhammad teman-teman. Kita tahu dan kita simpan dalam hati, dan kita ajarkan ke keluarga dan kalangan sendiri. Nggak usah kita buat di media sosial itu. Kalau nggak kita kenal teman-teman, mereka nggak. Ya lihatlah aja, mereka banyak memfitnah Kristen, mereka nggak kenal kok. Kita pasti kena. Itu maksudnya teman-teman. Oke ya, kita akan mengakhiri video ini. Mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 4-5. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Nah, perhatikan bagian keduanya teman-teman. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Wah, jelas ya teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Kainama, misalkan orang tuanya bukanlah orang Yahudi asli, tidak menganut agama Yahudi dan lain sebagainya, ya nggak mungkin lah Paulus kemudian lahir ujung-ujung langsung jadi Yahudi. Kalau orang tuanya bukan Yahudi kan konyol teman-teman, ya konyol sekali. Jadi jelas ya teman-teman ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Paulus itu adalah orang Yahudi asli, Ibrani asli dari suku Benyamin, ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, tahu sendiri teman-teman di zaman Yesus orang Farisi bagaimana. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang seringkali berbentrokan dengan Yesus gitu ya. Yang mereka sangat berpegang terhadap hukum Taurat, tetapi mereka lupa terhadap kasih, gitulah kira-kira ya. Mereka orang yang sangat berpengetahuan terhadap hukum Taurat, tetapi mereka pakai pengetahuan mereka itu untuk kepentingan diri mereka, tetapi bukan untuk melayani umat, ya. Nah, Paulus itu dalam posisi seperti itu gitu loh. Nah, bahkan ada orang yang mungkin berbeda dengan pemahaman mereka sebagai ahli Taurat, mereka serang gitu loh. Nah, miriplah dengan para radikalis di bangsa kita ini yang tidak suka terhadap perbedaan. Nah, Paulus dalam posisi itu di masa itu gitu loh. Tetapi sekarang dia sudah bertobat gitu loh teman-teman ya. Dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkan itu semua dan percaya kepada Kristus ya. Orang yang percaya kepada Kristus pasti hidupnya berbeda, hidupnya akan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kayak suka berbohong, berdusta dan lain sebagainya, kalau sudah percaya kepada Kristus yang nggak ada lagi itu. Oke teman-teman, demikianlah renungan kita. Mohon maaf ya, ada kesalahan saya, maafkanlah. Dan biarlah kita boleh belajar bahwa untuk membuktikan kebenaran itu membutuhkan effort, membutuhkan kerja keras. Mari kita terus belajar bahwa kebenaran adalah di atas segalanya dibandingkan dengan berdusta dan berbohong ya. Oke teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.